aku tuangin kuning telurnya ke matanya si burung hantu, guys. Itu putih telur aku masuk. Bener-bener tepat sasaran gini. Kenapa nggak langsung diplokin aja, guys? Kalau udah, ini bakal aku lepas cetakannya. Tinggal diaduk-aduk gitu aja sampai wangi. Kalau udah wangi, Ya lo kenapa ada Aduh, ada corong? corong ini apa ini? Ngapa jadi properti utama corong ini? Kalau masak sampai mendidih, kalau udah tinggal dimasukin aja deh kelapa parut tadi. Kalau masak gula kelapanya sampai kelingkai. Aku mau kasih sedikit warna ungu, guys. Kenapa ada saring? Iya. Tahap yang mau saring? Hah? Emosi warga. Emosi warga. Yang mau saring ya? Ada yang tahu? Tidak. Bentar, kenapa tiba-tiba awal-awal ada yang tahu? Yo, balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan Bentar, kita bakalan ngapain udah tahu kok di thumbnail kan? Nah, ini ada yang tahu. Rame kali tiba-tiba postingan potongan pre-roll yang aku posting di TikTok tentang reaction makanan DBM apa itu DBM. Nah, DBA resep itu. Masak-masak paling ngeselin. Sampai kali aku nengoknya itu rame dan kalian minta request bang reaction itu. Lagian Satu aja ngeselin. Ini kok suruh aku jangan nangis. Ya udah, aku karena sebagai konten kreator yang baik, aku bakalan reaction kan untuk kalian. Ini berusaha sabar ini kita nantinya. Oke ya. sabar. Boleh semua jangan lupa komen dan di subscribe yang baru datang ke channel ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita tengok reaction makanan dem ini. Aku reaction ke videonya. Oke guys, aku udah di pencarian, udah aku cari resep DBM. Resep DBM. Cari masalah Logi. Mencari masalah ya, guys. Hai guys, ikutin aku yuk nyiapin bekal buat cucunya dari besannya mama mertua. Aku mau cetak dulu Anakmu, mie-nya pakai guys. cetakan burung hantu. Lanjut. Kenapa mesti pakai cetakan? Ada corongnya. Kenapa mesti pakai cetakan burung hantu dan pakai corong? Kau mau jual minyak? Oke, corong merah cabat. Mencapai ya, guys ya. Kalau ada sepadak. Apa katanya? Lanjut, aku pakai kecap Bising kali beruang ini, aku mau dengar. bat. Iya. Pakai cetakan burung Diulang-ulang hantu. Lanjut, lagi. aku pakai corong merah cabat. Ngapain mesti pakai corong merah cabada? Dak buat nuangin kuning telurnya guys. Nah, aku tuangin kuning telurnya ke matanya si burung hantu guys. Itu putih telur aku masuk. Benar-benar tepat sasaran gini guys. Kuning Benar-benar tepat sasaran gini guys. Melangkung lah. Terus Lanjut aku tuangin telurnya di satunya lagi. Kalau udah, ini bakal aku lepas cetakannya ya guys. wah, udah susah-susah. Ngapain kau cetak? Kalau lepas, aku lepas kepala kau nanti. Jangan kepo, tadi aku masak minyak kayak gimana. Aku bakalan kasih tahu. Apa itu ada tutup kipas, guys? Kenapa ada? Ada tutup kipas. Tutup kipas bapak aku lagi dipakainya. By stepnya, pertama aku susun minyak di atas. Boleh lah, boleh. Lanjut aku siram pakai air panas gini. Cemplungin. Nah ini tuh kalau udah aku mau masukin ke dalam. Kenapa nggak dari tadi? La ilaha illallah. Kenapa kau nggak dari tadi? Kau masukin mie tuh. Kemuncung. Masukin muncung mutar air panas. Keren baru. Langsung nggak bisa, Kau. ini nggak bisa bikin video. Mama tiket tuh. kata kakak Apa Iva itu, tadi katanya mama mertuaku bilang guys kalau gas habis itu kita bisa masak pakai kapas loh. Terus ini aku cobain masak pakai kapas ya karena gas LPG ku habis kasihan dan aku nggak berani banget. masang guys. Kapasnya aku kasih minyak jelantah gitu. Terus aku Udah nggak ada gas mau masak juga ada tuh masak gitu. Beli aja udah nasi bungkus.
masaknya pakai korek api yang batangan itu guys. Sambil menunggu terbakar ya apinya. Saya cuci bersih dulu. Sambil menunggu terbakar apinya. Enggak lama ikut. Apa sih yang disensor guys? Aku kasih air panas guys. Ngapain? Kenapa nggak pakai air panas saja dari awal? Kok nggak pakai dahak kok cuci timun itu? Kemudian aku serut-serut timunnya, kulitnya aja ya kayak gini. Dipotong ujung dan pangkalnya, kemudian dibelah jadi dua kayak gini guys. Kalau udah dibelah jadi dua, terus aku potong kecil-kecil aja kayak gini sampai semuanya. Boleh terus. Kemudian sisihkan dulu. Aku juga potong tomat. Tomatnya tinggal dipotong jadi dua aja, terus dipotong-potong kecil. Aku juga potong sosis. Aku pakai sosis Kenzler 1 buah. Oh, lama Kemudian banget. setelah tisunya terbakar, aku pasangin tatakan kompor guys. Terus aku pasangin juga wajan. Ini wajannya pinjem mama mertua guys. Aku kasih sedikit minyak. Wajannya pun pinjem kan? Repot banget ya masaknya, Allah. Tinggal diaduk-aduk gitu aja sampai wangi. Kalau udah wangi, aku Selalu ada corong ini apa sih? Kenapa jadi properti utama soal corongnya ini? close. Pakai corong ya biar gak tumpah. Biar gak Tinggal tumpah masukin bang, guys. Corong pun nggak tumpah. Nggak tumpah. Kau pakai spiti becak. Kau taruh telur, kau tuang nggak bakal tumpah. sampai kering kayak gini. Kalau udah kering baru masukin si airnya. Aku pakai air panas guys biar makin cepet Oke. matangnya ya. Kemudian diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau udah tercampur merata kayak gini, terus aku jadinya? masukin timunnya guys. Timunnya udah kita potong tadi biar seger gitu Masih ya. normal Banyak guys. kali makan timun, bah. Juga Sayur enak, sosis guys. Kenzlernya. Terus aku tambahkan penyedap dan juga lada bubuk. Sebentar aku nyari lada bubuk dulu guys. Nah, Kurang mie guys. aku Itu. masukin lada bubuk, Langsung kemudian enak. diaduk-aduk sampai merata ya, biar bumbunya itu tercampur merata dan rasanya jadi enak. Jadi mama mertua tuh suka deh, makin sayang sama aku. Aku makin sayang sama kau. Sayang banget sama kau ya. Mertua dia tuh suka kalau makanan dikasih tomat guys. Katanya itu seger-seger gimana gitu guys. Jadi karena aku mantu kesayangan, aku nurutin deh. Kalau udah matang kayak gini, diangkat ya wajannya. Jangan sampai dia kelembekan guys. Terus cara matiin apinya disiram pakai air. Astagfirullahaladzim, barbar sekali. Pakai es batu boleh. Tolol. Sabar bang. Mati ketu. Guys, punya daging sama kulit ayam nganggur, kita bikin Kayak mana daging sama kulit ayam bisa nganggur? Lagi gak kerja, Bang. Mau udah cari kerja. Dia nggak mau cari kerja aja. Aku punya daging ini dikasih dari kakek Ipat. Ditepuk-tepuk ya, bah. Akan bikin cemilan yang super. Ada yang baru saringan merah. Saringan merah, corong merah. Simpel banget dari olahan ayam. Pertama-tama di sini aku udah siapin sekitar 10 but. Sudah tidak enak ya guys, ada corong merah. Tinggal. Ku jual corong kau nanti ya. Dilela. Telur ayam yang super segar. Buat telurnya di sini aku bakalan pindahin ke corong merah. Bukan aku yang ngedit dah. Orang ini. Nah, kalau misalnya udah dirasa telurnya segar, di sini Segar kali telurnya. Wih, aku pengen ditambah-tambah pakai telur. tumbuk tadi belum begitu halus, jadi di sini Ya aku sampai bakalan langsung ditumpuk harus atau masukin coklat. astagfirullahaladzim. Kenapa tadi nggak langsung kau blender? Kepala kau blender, hah? Kenapa nggak langsung di blender? Kenapa kau tumbuk-tumbuk? Kau Oh, gawe geprek-geprek pisan, nggak ya ada salah Allah. ayam itu, ah? Tambahin bawang merah bawang putih, udah kayak gitu ini tinggal langsung dihalusin sampai bener-bener teksturnya halus kayak gini ya guys. Kalau udah halus kayak gini, ini tinggal langsung dituang ke dalam cobek. Nah, kalau Nah, Coba habis itu pagi. kita masak udang goreng tepung. Jadi kita masak daging. ini tinggal disusun sampai benar-benar merata. Buat komponen lainnya di sini aku tambahin irisan wortel atau bisa diserut kayak aku gini ya guys. Lanjut selain wortel di sini juga aku udah siapin daun bawang. Nah, buat daun bawangnya tinggal aku gunting-gunting tipis kayak gini. Yang paling istimewa di sini aku pakai Makeju serbaguna. Kalian harus tahu kalau Makeju serbaguna ini olahan dengan kualitas premium serta rasa dan aroma yang cheesy. Selain Udahlah iklan dulu. Iklan pula kali. guys, berhubung di rumah lagi banyak cucunya mamah mertua, jadi aku Cucunya mau bikin mamah cemilan yang mertua pastinya aja, mereka guys. bakal suka banget tanpa menunggu lama. Kenapa tuh giling cabai bisa tuh nokok-nokok telur sama kau, ha? Yuk kita bikin. Oke guys, barusan aku udah ceplokin 2 butir telur. Kemudian telurnya ini aku mau pisahin pakai alat pemisah telur kayak gini. Setelah terpisah dan menjadi 2 Siapa orang bodoh? Mana yang bikin pemisah telur? dulu ya. Tapi Dan banyak, lanjut, di sini aku guys, udah di siapin Shopee. cetakan bunga warna-warni yang mau aku isi tepung tapioka. Kalau semuanya udah terisi, aku mau tambahin 1 bungkus Nutrijel coklat. Oke, kalau udah Ya astagfirullahaladzim. Ini dicetak ini
selanjutnya aku mau aduk dengan whisk kayak gini. Diaduk nih. Kok bagi dua? Gaduknya gede banget. Dia nangis ya. kesel Ini sampai pisan. semuanya tercampur merata ya guys. Oh iya, buat yang nanya tepung tapiokanya, di sini aku pakai 10 sendok makan ya guys. Kalau udah tinggal dipindahin aja. Terus gitu dipindahkan. Taruh Allahu sana. Akbar. Dari tadi. Nggak dari tadi. Pak, nanti apa kau itu Dandang apa nih yang nggak tahu wajan kau? Goyang. Kepalaku. Wadah yang lebih besar. Di sini aku tambahin lagi satu bungkus nutella coklat. Lalu aku tuang Kenapa selalu ada corong itu? Nah, Sabar ini. ya Allah. 20 ml air panas secara bertahap kayak gini. Lanjut aduk sampai merata, kemudian aku uleni dengan tangan sampai menjadi adonan kalis kayak gini guys. Lalu udah tinggal dibilas aja bikin adonannya boba sampai deh, merata. guys. Dan lanjut aku mau potong-potong adonannya menjadi kotak-kotak kecil kayak gini guys. Oh iya, cara ini juga bantu banget loh pas lagi dicetak kayak gini biar ukurannya sama rata. Kalau udah dicetak, lanjut di sini aku mau taburin tepung tapioka biar nanti pas direbus nggak lengket guys. Lanjut tinggal direbus aja sampai mengembang dan mengapung kayak gini. Kalau udah aku mau masak gula aren. Lalu aku tambahin secukupnya air. Nah, kalau gula merahnya udah mencair dan mendidih, tinggal dimasukin aja bobanya. Lanjut masak sampai gula merahnya menyusut dan mengental dengan bobanya kayak gini. Dan jadi deh boba bukan sugarnya. Eits, perjalanan belum usai. Ya ampun, jangan belum usai. Guys, masih banyak. Ya. Merahnya udah mencair dan mendidih, tinggal dimasukin aja bobanya. Lanjut masak sampai gula merahnya menyusut dan mengental dengan bobanya kayak gini. Dan jadi deh boba bukan sugarnya. Eits, perjalanan belum usai guys. Di sini aku mau Tengok ini. Kenapa langsung kau tuang? Kan kuning telurnya sisa. lanjut eksekusi kuning telurnya. Kuning telurnya aku tuang pakai corong merah ini. Lanjut Tuh apa? Fungsinya pakai corong merah apa? Biar Nggak extended, bisa langsung aja kau tuang. 10 ml susu cair. Setelah itu tambahin 1 sendok teh perisa vanila. Lalu aduk merata dan lanjut aku mau saring tepung terigu, baking powder dan garam. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai Ya mungkin ini biar halus Ya, ya. masih Nggak masuk boleh akal, kemana sabar, guys, ya. sabar. Ini bukan belajar masak Oji, belajar Belajar sabar. sabar. Suruh ya, nggak usah kau emosi Oji. 15 sendok makan ya guys. Oke, kalau bahan keringnya udah disaring, lanjut Ya. kita aduk. Kemudian sisihkan dulu karena ada putih telur yang belum kita eksekusi guys. Kita mixer aja dengan kecepatan paling kecil. Kemudian tambahin 2 sendok makan gula halus secara bertahap. Lalu Kecepatan paling kecil ya guys, jangan kecepatan tinggi. kita naikkan 2 level kecepatan mixernya. Lanjut mixer sampai teksturnya putih berjejak kayak gini ya guys. Pokoknya sampai wadahnya dibalik kayak gini. Dan Itu. tumpah guys. Selanjutnya aku Masih- mau tuang masih- 1/3 adonan masih putih telur bagus ke dalam ya, adonan masih. kuning telurnya. Ulangi secara bertahap sambil diaduk balik sampai tekstur adonannya kayak gini. Kalau udah tinggal dituang Udah. aja ke dalam cetakan yang Nih. panas. Lanjut kita masak selama 7 menit dengan api paling kecil. Jangan lupa dibalik dan baliknya harus hati-hati ya guys. Masak Ah, di serabi. Kayak apa jadinya serabi? Kayak di Doraemon itu namanya. Kalau udah mateng, angkat dan sajikan di piring. Kemudian di atasnya aku kasih Enak glaze rasa green tea dan rasa tiramisu. Sambil diratakan ya guys. Kalau udah tinggal dituang aja deh boba bukan sugarnya. Bikin ngiler banget kan? Cocok Enak banget nih banget. dijadiin cemilan buat cucunya mama mertua. Dan pastinya langsung diserbu nih karena pancake dan bobanya lembut banget. Wajib coba. Cobalah, jangan aja. Jangan. Clear. Pas tadi lagi di pasar nemu ikan yang satu ini, jadi langsung aku beli aja. Kemudian aku minta abangnya buat bersihin sisik ikannya kayak gini guys. Udah gitu Ya ikannya ini mau puntur. diangkat Dia aku sama si abangnya. puntur. Ini aku puntur. Pegal-pegal Si bang. abangnya cabutin lagi aku punturannya, terus si ikannya tinggal dimasukin deh ke kantong plastik. Dan sama si abangnya dijadiin 3 bungkus kayak gini. Oke guys, langsung aja. Abang ngeselin lama-lama ya. Kayak dia kau bang. Nah, ikannya Abangnya udah mau diulek aja nih, kita disuruh-suruh keluarin ya, aja dari guys. kantong plastik. Dan kebetulan tadi cucu dari neneknya mama mertua request guys, pengen dibikinin menu ikan kesukaannya. Oke, biar ikannya lebih segar, aku tambahin es batu secukupnya. Terus tinggal diaduk dan ratain kayak gini. Dan lanjut kita cuci bersih. Nah, ikannya Bilang lah, waduh ikannya di kedinginan guys. Sampai kalah belum tahu. pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Kemudian aku mau taburin garam dan perasan lemon secukupnya. Udah gitu kita balurin ke seluruh badan ikannya. Terus kita marinasi dulu sekitar 30 menit ya guys. Sambil nunggu Ya aku Allah. masukin 1 bungkus tepung serbaguna pakai corong merah. Tipung gimana makan lu gitu Allah. Bisa. Aku tambahin air sedikit demi sedikit sambil disaring kayak gini ya guys. Takutnya ada kotoran yang mau masuk. Gak lupa aku tambahin juga es batu secukupnya. Kalau udah kita aduk sampai semua bahannya. Sasa es batu disaringnya pakai corong. Dan lanjut, di sini aku siapin bahan keringnya. Aku masukin 1 bungkus tepung serbaguna juga pakai corong merah ini. Kalau adonan basah dan keringnya udah siap, tinggal kita masukin aja ikannya. Pertama kita celupin ikannya ke adonan basah dulu, dilanjut ke tepung keringnya guys. Nah, kalau semua ikannya udah dilumuri adonan tepung, lanjut aja kita goreng. Pas masukin ikannya, minyaknya harus udah panas banget ya guys, biar hasilnya lebih crispy. Iya dan biar ikannya nggak begaduh. Bilang sekalian. Pegaduh teh apa ya guys? Brown, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ikan crispy-nya kita sisihkan dulu ya guys, karena aku mau Belum siap bah. Udah masak ikannya belum siap juga. Ada lagi yang dibuat dia.
itu bawang putih dan tomat buat bumbunya. Kemudian di sini aku udah siapin cobek. Aku masukin 1 sendok makan ketumbar dan garam, lalu aku ulek sampai halus. Tambahin 1 luas kunyit dan jahe, lalu ulek lagi. Terus tinggal dimasukin aja irisan bawang merah dan bawang putihnya, lalu ulek lagi. Tapi karena lama, jadinya aku mau halusin bumbunya. Astagfirullahaladzim, tadi ya tuh ya Allah. Barunya si cobek pakai blender. Ngapain kau ule-ule? Tolonglah. Gak bisa gue lagi cakap. Oh, mati ketu. corong kematian cina dia. Saking seringnya ada di video. Pertama-tama rendam dulu kerupuk pakai es batu. Baru kerupuk kau rendam pakai es batu. Biar seger. Penuh airnya lama, jadi di sini es batunya aku tambahin air panas. Allahu Akbar. Terus ini aku tunggu aja. Tadi Panas, mesti pakai es batu. Lalu kita tinggalin. Setelah itu aku mau getok-getok nih sekitar 6 butir telur. Katanya sih kalau telurnya digetok-getok kayak tadi tuh hasil Enggak ada kuning telurnya E-nya bakalan ya buat di sempurna kayak gini. telurnya. Teori dari siapa? Hah? Belajar dari siapa? Resep nenek Dem? Nenek Dem. Nggak ada. Ini beneran loh, kuning telurnya bulat sempurna, nggak ada yang pecah satupun. Semua memang begitu kalau kau pelan-pelan. Kecuali kau nih telurnya gede banget gitu. Telur geprek pecah semua itu. Lanjut lagi aja, di sini aku mau bikin bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai keriting, dan juga cabai rawit domba. Lalu aku tambahin sedikit garam, dan ini semua Jadi bahannya tinggal chopper diulek aja sampai halus. Kalau kalian nggak mau pakai ulekan kayak gini, bisa pakai Oh blender. enggak Kalau langsung bumbunya sudah halus, sekarang buntung. waktunya ditumis sampai benar-benar harum. Kalau udah harum mulai dikepinggir-pinggirin, dan aku mau masukin putih telur. Aduk dulu putih telurnya, terus setelah itu tinggal masukin kuning telurnya. Benar kesaringan wah ya Allah. Pakai saringan hawa. Yang di motor kau buka kau taruh di situ. Nggak usah pakai saringan itu. Wah. Biar mama mertua nggak marah lagi. Marah mulu ya sama mertuanya, guys. Kau marah kau buat video. Kalau kau buat video kami meresahkan. Kami resah. Kau yang meresahkan. Ini aku mau bikin menu yang simpel aja dan pastinya Simpel dari mana? Pegang cakap dia ya. Jangan sampai tahan. Hah? Jangan sampai Dibabuk, buang guys. kepala gua. Simpel katanya kan? bikin banyak cucian guys. Oke, langsung aja yuk. Di sini aku udah siapin 1 butir kelapa Tahun, utuh yang Eta. sebelumnya aku kupas. Ngapain kau nih? Apa kau cucuk-cucuk di kelapa ini? Oh gawe Udah gitu, bisa. aku mau keluarin air kelapanya dengan cara dilubangin bagian atasnya masuk kayak gini akal. guys. Nah, Ya. selanjutnya aku tuang air kelapanya ke dalam botol pakai corong merah yang asli yang ada Nah, kalau baliknya ini guys. Masuk akal ya pakai corong merah. Asik corong merah aja. Yang asli ada Ya, nggak ada badaknya. banget. Nggak tumpah-tumpah ya. Oke, kalau udah tinggal ditutup aja. Lalu kita simpan dulu air kelapanya ini guys. Dan lanjut, kelapanya ini mau aku potong-potong jadi beberapa bagian. Kalau udah, kelapanya ini mau aku cuci bersih dulu. Lalu aku parut satu persatu kelapanya pakai parutan kayak gini guys. Tapi nggak ternyata pegel jadinya kali. lama guys. Ya udah, aku putusin aja kelapanya ini dicoba aja. Bisa juga kalian blender. Nah, tadi atuh guys. Bisa capek juga kau ya. Bisa capek juga kau ya. Karena lama pakai blender aja. Gak usah kau tunjukin pakai kau seru. Gak usah. Atau beli langsung kelapa parut di pasar ya guys. Nah, dalam hitungan detik kelapanya bisa udah ya, jadi guys, parutan pakai kayak blender. gini. Setelah itu parutan kelapanya kita pindahin dulu ke wadah lalu kita sisihkan karena di sini aku udah siapin 250 gram gula merah. Gula merahnya ini mau aku potong iris tipis aja. Nah, kalau udah kita pindahin dulu ke mangkok ya guys. Nah, habis itu kita pindah ke corong guys. Ke corong. Kamu tuh corong ada saringan. mau minta mawak kau. Rumah habis, jadi aku ambil es batu aja di kulkas lalu aku mau panasin es batunya sampai Tidak Ini berfaedah. rumah bisa aku pakai es batu. Tengok nanti ada air ku sepakkan itu ya. Bisa masak. ini guys. Kemudian aku mau tuang ke gelas takar sekitar 200 ml. Lalu aku tuang lagi airnya ke dalam panci disaring, sambil Nona. disaring kayak gini. Takutnya ada kotoran yang masuk. Gak ada kotoran yang masuk. Isinya kecoa. Udah kau nyemprot-nyemprot situ yang ada. Aku masukin gula merahnya, lalu aku tambahin sedikit garam, kasih 2 lembar daun pandan, lalu masak sampai mendidih. Kalau udah, tinggal dimasukin aja deh kelapa parut tadi. Lalu masak gula kelapanya sampai kering kayak gini guys. Sambil nunggu gula kelapanya dingin, di sini aku udah siapin 270 ml air yang aku mau kasih sedikit pewarna ungu guys. Kenapa ada selalu ini? Apa yang mau saring? Hah? Emosi
emosi warga TikTok Emosi yang warga besar ini ya. Di wadah lain aku mau masukin 300 gram tepung ketan, 30 gram tepung Tuang aja apa sih? Risih mataku. air, aku tuang air pewarna ungu tadi guys. Udah deh, tinggal diaduk aja dengan spatula sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau udah, lanjut aku uleni adonannya pakai tangan sampai kalis. Kemudian aku cetak sambil dipipihkan kayak gini, lalu aku isi bagian tengahnya dengan gula kelapa. Terus aku tutup sambil dibentuk bulat kayak gini lah. Kenapa dibuat undi-undi yang undi-undi warna hijau? Kenapa warna ungu kayak kepala Thanos? Sama sampai adonannya habis ya guys. Oke, tinggal dikukus aja selama 15 menit dengan api sedang ke kecil. Jalanan belum usai Ya guys. Allah, sabar. Jalanan belum usai guys. Dengar kau kan? Tuang 2 saset Ribet santan kali ya instan. masaknya. Ngapain cetakan ini? Kau nggak saringan corong, kau nggak corong cetaan. Cetakan kayak gini. Tadinya Ih, biar berbentuk bentuknya berbentuk kali, burung hantu. lucu gitu. Wih, lucu tapi kali jadinya lah. Ketawa keluarga. Ih, ketawa kan. Wah, ketawa keluarga aku nengok burung hantunya lucu kali. malah nggak berbentuk. Ya udah, aku tambahin air aja lalu Wih, aku akhirnya ulas pun bentuk burung hantu ya. Ih. Ini anak mertuanya papa aku mau datang ke kosan. Itu, guys. Udahlah, anak mertuanya papa kau udah nggak usah suruh datang ke kosan lah udah. Anaknya yang lagi di luar kota ini guys. Jadi aku mau bikin suguhan pakai bahan yang ada di kosan Apa aja. itu? Pertama aku mau bentuk dulu margarin pakai cetakan bunga kayak gini. Kalau udah jadi bentuk bunga kayak gini, lelehin. margarinnya mau aku lelehin sambil Jangan mau dicetak. Bentuk bunga, Astagfirullah. bentuk titik buat. jadi aduk-aduk. Nah, kalau udah mencair, kita angkat lalu tuang di gelas takar sekitar 50 ml guys. Dan sisanya kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau ceplok. Lalu ada corongnya, makutan udah ini ya. Karena galon di kosan habis. Ya, jadi aku galon mau di masak es batu kosan aja sampai habis, mencair ya, kayak Bang. Ini, terus aku masukin 2 sendok makan gula pasir. Aku masukin juga margarin cair tadi. Lalu aduk merata, kemudian masak sampai mendidih. Terus? Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan kompornya. Udah gitu, aku masukin 150 gram tepung terigu atau Apa mesti pakai ya saringan Allah? kayak gini? Masukin aja kak, masukin aja ya. Aku berusaha baik kali akunya. sendoknya sekitar 10 sendok makan ya guys. Kemudian tinggal diaduk aja dengan spatula sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan. Merata, guys. Kalau udah di sini aku mau tambahin Keju, parutan guys. keju secukupnya. Terus kita aduk lagi sebentar sampai merata. Udah Kalau udah rata. kita angkat lalu aku mau pindahin adonannya ke mangkuk besar kayak gini. Terus Nah. adonannya Terus? ini mau aku ratain dulu ke pinggiran mangkoknya. Dilepe-lepe Udah sih, gitu, guys. aku tuang telur yang ada di botol tadi. Sedikit demi sedikit secara bertahap sambil diaduk, tambahin lagi telurnya lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau aduk Dari tadi lah kau taruh ya. Dari tadi minta tolong kali aku. aku mau masukin ke dalam piping bag. Lalu aku mau cetak pakai cetakan squid kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau Mau siapin bikin dulu baking churros, paper. guys, Kalau ya. udah squidkan adonan di atas baking paper dengan bentuk memanjang kayak gini. Terus untuk ujungnya tinggal digunting aja ya guys. Oh iya, untuk 1 lembar baking papernya aku isi 2 adonan kayak gini. Oke, lakukan langkah yang sama sampai semua baking papernya terisi ya guys. Dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys. Selanjutnya tinggal kita Kertasnya di masak. Bang, goreng Ada, aja Bang. di minyak yang udah panas. Nah, kalau udah setengah mateng baking papernya tinggal diangkat. bunuh guys, marah. Kemana? Mau kemana bang? Pindah. Ay, kemana bang? Allah. Pindah rumah. Ya, lalu goreng dengan api sedang sampai matang golden brown. Nah, kita angkat jadi- lalu tiriskan. Aduh, Nah, selanjutnya di sini aku udah siapin 1 batang dark coklat yang mau aku iris dulu. Terus coklatnya aku mau masukin ke wadah, tapi wadahnya ini kekecilan guys. Jadi aku mau pindahin aja. Kekecilan jadi yang muta tadi. Apalin. Milan buat suguhannya guys. Oke, di sini aku udah siapin 6 kotak tahu putih ukuran besar yang mau aku potong-potong jadi 6 bagian kayak gini guys. potongnya Kita jauh potong-potong sampai semua tahunya habis ya. Kalau udah tahunya ini kita simpan dulu ke dalam wadah. Jauh Selanjutnya di sini aku udah siapin juga Capek, seledri ya Allah. yang mau aku iris-iris tipis kayak gini. Udah gitu di sini aku mau coplokin 1 butir telur. Terus si kuning telurnya ini mau aku ambil pakai saringan. Iya, mau aku ambil, mau aku adopsi, aku jadikan anak kalau udah jadi besar nih kan. Kuning telur aku peram, habis itu jadi ayam. Ayamnya aku cat warna-warni, aku jual depan SD guys. Nah, sesimpel itu kan guys. Mudah bukan? Lanjut karena di rumah nggak ada air. Ada jadi aku air, mau- karena di rumah nggak ada air. Nggak ada air, Pak.
es guys. Lagi-lagi kena marah mama mertua. Sina marah. Mama mertua kau ya. Udahlah, udah ceria aja udah. Cerai aja udah, astagfirullahaladzim. Gak ada lucu dari mana. Saya telur kau. Seneng banget karena hari ini Seneng banget. Seneng banget. Ada sorong merah cebada. Setelah kita Selalu, pikir-pikir guys, lagi ya. bareng si Mangnya, ternyata si bintang ini udah sempurna guys. Jadi mau nggak mau kita satuin lagi adonannya. Mama aku kan kau. Ya betul ya. Kau ikan si emang sama. Kalau kadang-kadang aja. Aku belum melihat yang- Yo balik lagi di channel lo di TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction Apa? Debem DEBM. Debem Itulah pokoknya yang masak-masak yang tahap apa itu, tahap apa aku nggak tahu ya, tahap apa yang dimasak dia, pokoknya kita tengok ya sesuai request kalian. Bang part 2 bang, part 2 aku pengen nengok abang reaction ini lagi. Tahap apa aja yang kau request, tapi nggak apa-apa ya udah, demi kalian jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini. Jangan lupa di follow juga Instagram sama TikTok. ininya The Bem, Oh. apa namanya TikToknya The TikTok Bem. The Linknya ada BM. di deskripsi, kalian tengok ya biar makin banyak dimasaknya. Makin semangat. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa komen. Oke guys, sekarang kita udah ada di TikTok, udah ku searching kan, udah ku cari gitu kan, di search di DEBM. BEM. Udah, itu udah ku cari, langsung aja kita tengok apakah kali ini bisa menahan kesabaran aku. Mudah-mudahan. baru tahu ternyata ikan lele bisa dijadiin cemilan yang enak banget loh guys. Pas banget lagi Tahu kemana aja kau? Hah? Kemana aja kau selama ini nggak tahu kau ikan lele nak? gabut kayak gini, mending bikin cemilan yang satset nggak pakai ribet langsung jadi. Oke, Baru jadi gitu aja. semuanya. Memang mau kau kunyah lele itu hidup. terus 5 ekor ikan lele pakai daun pisang. Apa itu esnya? Habis air kau. Habis air Mau kau. masukin es batu. Kenapa gak gol? Ih, gape? Kau selimuti kan lele itu, ha? Sedikit gitu guys. Nah udah gitu aku mau cuci bersih dulu ya. Kalau ikan lelenya udah bersih, di sini aku mau fillet. Nah ternyata untuk fillet ikan lele kayak gini gampang banget loh guys. Kita fillet semua ikan lelenya, lalu ambil dagingnya. Nah di sini aku mau potong kepalanya. Oh iya, untuk kepala ikan lelenya jangan dibuang ya guys. Iya, mau dijadikan gantungan kunci aja, guys. Nah, lebih paten, Mungkin guys. mau Kau nggak dijadiin jadikan kalung. cemilan Suka-suka apa? kau lah. Diolah juga loh. Nah kalau daging ikan lelenya udah siap, lanjut di sini aku mau tuang ke dalam chopper pakai corong merah dan lanjut di sini. Merah aja. Si corong merah aja ya. Siapa Mau yang chopper mempersulit ikan hidup lelenya guys? sampai bener-bener halus ya guys. Oke, dalam hitungan detik daging ikan lelenya udah halus ya guys. Kita sisihkan dulu dan Ada ternyata kehabisan air. lanjut karena di rumah nggak ada air. jadi aku Air, karena di rumah nggak ada air. Aduh, kesel kali aku ya. rebus es batu sampai mendidih. Nah kalau udah aku mau masukin telur Nggak lihat puyuh. Telur puyuhnya aku Apa rebus sih? sampai matang. Nah, kalau udah kita lanjut ke telur ayam ya, guys. Di sini aku ceplokin 2 telur ayam, tapi aku mau pisahin. Nah, aku hanya ngambil kuningnya aja. Udah tahu aku bahasa kau itu. Nah, kayak Udah gini, apa guys. banget, Dan guys. kuning telurnya bener-bener kita pisahin ya, guys. Karena di resep kali ini kita cuma pakai putih telurnya Oke, aja. oke. Lanjut, di sini aku mau tuang tepung tapioka pakai Enak perasaan. Udah ada kayak gini, ha? Udah ada cetak-cetakan tapioka tahap kala dibilang dia. cetakan bunga merah kayak gini biar bentuknya lebih lucu gitu. Dan Keluarga aku lucu. Capek kali kau. takarannya lebih pas, guys. Ya Untuk Allah. takaran sendoknya aku tuang sekitar 8 sendok makan. Nah, kalau udah kita aduk tepung tapiokanya sampai merata. Lalu aku pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Aku cetak kan? Apa aku cetak kepala kau? Aku cetak gol, nggak bisa. Pastiin tepung tapiokanya. Nah, nggak ada yang tersisa di piring ya, guys. Nah, kalau udah tinggal kita tuang aja putih telurnya pakai corong merah yang asli. guys.
Gak boleh jauh dari corong merah. Nggak bisa kok. Nggak bisa nggak pakai corong merah. Kau tuang aja langsung. Iya ya. Yang ada badaknya ya guys, jangan lupa yang Ada asli badaknya, yang ada badaknya. Kemudian aku tambahin 1 sendok makan bawang putih bubuk, penyedap rasa dan saus tiram guys. Terus tinggal dimasukin aja daging ikan lele yang udah dicoper tadi. Lalu aduk sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan. Lagi Setelah mikir. itu aku mau potong-potong dulu kembang tahu yang sebelumnya udah aku rendel. Kalau kembang tahunya udah menjadi potongan kotak kayak gini, ambil Oke. sedikit adonan lalu isi di atasnya. Terus di atasnya isi lagi dengan telur puyuh. Kemudian bungkus adonannya dengan kembang tahu sampai membentuk money bag kayak gini guys. Kalau udah pikir. tinggal diikat aja. Di sini aku ikatnya pakai daun pandan ya guys. Lakukan berulang Dimsum. Dimsum. Dimsum kau, ha? Buat dimsum. Atau apa? sampai adonannya Iya, mungkin habis. Nah, karena di dimsum. sini aku bentuknya Dimsum. agak besar, jadi hasilnya cuma 6 piece kayak gini guys. Itu tinggal kita kukus aja selama 10 menit. Nah, kalau udah kita angkat, lalu goreng di atas minyak yang udah panas banget ya guys. Oh iya, untuk talinya jangan lupa dilepas ya guys. Nah, kalau udah matang golden brown kayak gini, tinggal kita angkat aja. Dan ini dia ekado ikan lelenya udah jadi. Gimana? Pas banget kan dijadiin cemilan kalau lagi gabut kayak gini. Oh, itu kepalanya, guys. Aku pikir mau jadian gantungan kunci kan. Apalagi dicocol pakai Digoreng, sambal. Kita lihat guys. dalamnya kayak gimana. Nah, ini tuh hasilnya cantik banget Wow, guys. Asli, kayak- ini enak banget. kayak Pokoknya pempek, kalian guys. wajib coba dan bikin di rumah ya guys. Iya, bikin di rumah kami nggak kayak kau modelnya. Hah? Biar banyak cuci piring. Iya, betul. Gila makan lagi cuci kena piring. marah mama mertua. Sina marah aja kau sama mertua kau ya. Udahlah, udah ceria aja udah. Sakit kali kuping aku nengoknya ya. Dengernya. Pakai kuping. Udahlah. Masak semua perabot wadah Sampai keluar liar, semua guys. guys. Padahal kan menantu kesayangannya ini suka banget sama cuci piring. Palinganan. Piring. Demen kali cuci piring nih katanya. Jadinya tadi sore aku dihukum sama mama mertua, gak boleh masak buat makan malam ini. Ya memang nggak usah masak, nggak usah masak. Kerja aja kerja. Narik becak, aku bilang becak kerja kau ya. Wah, daripada mama mertua makin marah dan di Kok rumah dicabut gak ada sih, Bang? makanan, jadi malam ini aku Jadi cucu-cucu cabutnya lagi. aja buat keluar rumah. Dan untungnya Ya Allah. masih ada tukang jualan yang masih buka guys. Corong merah lagi ya, ya Allah. Corong merah. Wow. Langsung pesen aja ke si abangnya. Nah, di awal tadi si abangnya udah iris-iris kolnya guys. Dan lanjut si Buat apa tuh, guys? abangnya mau ceplokin telur pakai cetakan hati kayak gini. Katanya biar mama mertua nggak marah lagi guys. Nggak ada mama mertua hubungannya sama cetakan hati kau itu, ha? Telur kau bisa serak juga itu, ha? Biar bentuk telurnya lucu gitu. Wah, lucu senang. Saya serak telur kau. Kayak telur kau pakai cempak. Nah, sebelumnya aku sempet Ya, curhat ke abangnya. Kok curhat? Kalau mama Curhat mertua kau. lagi marah, ya udah si abangnya inisiatif pakai cetakan hati kayak gitu. Terus sama si abangnya Hati dari mana, ha? Hati apa? Ada hancur, telurnya ini guys. dimasak Apalagi Ah, itu? ada corong merahnya. Ini apa? Itu apa bang? Tek kucing. Aku ah. sambil diorak-arik. Terus si abangnya masukin bumbu rahasia pakai corong merah yang asli yang ada badaknya. Yang ada. Kata si abangnya corong merah ini wajib punya banget dan Wajib punya banget ibu-ibu di rumah. Tolong ya. Punya harus corong merah. Nggak mau, Harus punya guys. kalian. masukin corong merah yang asli yang ada badaknya ini guys. Terus si abangnya masukin nasi pakai corong merahnya juga. Dan kata si abangnya seneng banget karena bikin masak lebih cepet dan lebih mudah guys. Ya Kata si Allah. abangnya rekomen banget dan wajib punya loh guys. Nah setelah nasi dan telurnya bersatu, si abangnya nambahin penyedap rasa, garam dan sambal kayak gitu guys. Terus si abangnya nambahin beberapa potongan sayuran dan kol yang tadi udah diiris juga. Nah karena yang aku pesen varian nasi goreng ati ampela, jadi si abangnya juga masukin potongan ati ampelanya guys. Oke, nasi gorengnya udah jadi nih. Si abangnya langsung cek. Cak, memang agak lain lah. Bapak kau lah capek kali kau. Dan semoga Sampai kali dengan lihat bentuk kau. bunga ini bikin hati mamah mertua berbunga-bunga. Astagfirullah. Oh, berbunga-bunga Dan hati lagi mamah ya mertua. guys.
Nggak marah lagi nengok kau kayak gitu ya. Ya, di sini aku pesen 3 bungkus guys. 1 buat mama mertua, 1 buat anaknya mama mertua, dan 1 lagi buat aku sendiri guys. Oh iya, pas Makan tadi juga ngobrol kau sama ya. si Adanya, Makan juga dia ya. Gue pikir makan gitu kan. usaha nasi Masa gorengnya aja? ini diturunin dari bapaknya guys. Dan katanya si bapaknya udah jualan dari Kenapa cerita legenda ke bapaknya ke bapaknya lagi? Legenda 1995 loh guys, udah lama banget kan. Nah, karena sekarang bapak 995 tahap apa bilang dia. Cerita legenda pula tadi ke sini. Guys, aku baru tahu kalau tepung diolah kayak gini, ini tuh bisa jadi Apa ide tuh, jualan guys? loh. Guys. Di sini aku bakalan siapin dulu bahannya. Aku udah punya setengah kilo tepung terigu. Oh, kalau pakai bedak nggak bisa ya? Bedak harus pakai tepung terigu Langsung ya. flowing Kayak atuh. gitu. Ya, di sini aku bakalan susun rapih kayak gini dulu ya guys. Nah, kalau udah kayak gitu, di sini aku bakalan cetak pakai cetakan bunga kayak Gak usah kau cetak-cetak. Tahu aku ujungnya kayak mana kau hancuri lagi kan? udah kayak gitu, tambah secukupnya tuh penyedap kan. rasa dan 1 liter air. Beri 1 sendok makan minyak. Kalau udah ada air kau ya? Sekarang ada air kau pakai es batu. Ada air Misalnya kau udah ya. kayak ini tuh tinggal langsung diaduk sampai benar-benar kecampur merata. Lanjut, di sini buat tepung. Nah, masih ada yang menggerinjil, bakalan aku saring sampai itu benar-benar masuk akal, teksturnya guys, ya. lembut kayak gini ya guys. Dan buat burung hantu yang tadi, di sini aku bakal Allah di Akbar sini aku banget. ganti wajan sama Nyebut wajan yuk, Bang. yang masih lengket kayak gini guys. Dituang 1 centong aja, kemudian ditunggu sampai benar-benar matang. Lanjut, di sini aku bakalan siapin komponen lainnya. Aku siapin spoki. Nah, buat ukurannya di sini aku ukur pakai corong merah, cap Corong merah lagi. Badak. Aku ukur pakai corong merah cak badak. Oh, amat tiket tuh. Ya Allah. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia? Kalian pernah denger nggak sih palutor dipinjem cuma buat mukul-mukulin Nggak. adonan kayak gini? Gak ada palu Nggak pot ada. dari mana kayak gitu? Dan jangan pernah mikir ya kalau si mamangnya Kalau itu keramik Kapten kemarin Amerika itu mah, yang guys. nyamar di Indonesia cuma buat jualan kaki 5. By the way, ngomongin soal superhero, di sini aku bakal bikin adonan yang super heroik banget. Jadi aku bakal minta Ya. buat bikinin adonan bintang-bintang kayak gini ke si Mangnya. Ya, Untuk requestan kau aku Bintang sama si lagi, sekali bintang bintang-bintang. Mangnya ya, Guys. Jadi si Mangnya dengan senang hati mau bentuk si bintangnya dulu pakai adonan. Tengok ini ha. Iya. Sebelah ujung Bintangnya tangannya. Setelah robek, kita guys. pikir-pikir lagi bareng si Mangnya, ternyata si bintang ini nggak sempurna guys. Jadi mau nggak mau kita satuin lagi adonannya. Mama mau tepuk ya, ya betul ya, Mang. Ha? Si Mang Biasanya lah bagus naik kau kue masak gini, gara-gara ada dia kayak gitu kau masak ya. Mau ngomong soal bintang itu Keracunan bentuknya si semu Mang. ya guys. Jadi bukanlah bentuk bintang yang jelas seperti itu, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain. Ya gak usah lah kau jelaskan. Udah masak aja udah suruh abang itu. Nih guys, kita lanjut yuk. Setelah semua adonannya Terus diapain kita lagi satuin nih, kembali guys? dan si Mangnya udah ratain lagi. Ini benar-benar harus diratain banget ya. Terus si Mangnya udah siapin juga pisau yang super duper gede banget. Nah, Ini pisaunya dipotong-potong udah satuin diiris lagi aja nanti. ke si adonannya menjadi bentuk seperti ini ya. Setelah dibentuk-bentuk, tinggal kita tumpuk-tumpuk aja untuk jadi 2 bagian seperti ini. Dan ditumpuk sampai semua bahannya habis ya. Oh iya, sebelum bikin video kan aku ada request sama si Mangnya buat si adonannya dibentuk bintang. Dan di sini aku sama si Mangnya itu miskomunikasi guys. Jadi yang si Mangnya lakuin itu adalah ngebentuk adonannya langsung di bintangnya kayak gini. Dan lucu banget kan guys kalau misalnya si adonannya bener dibentukin kayak gitu. Tapi setelah itu aku Itu lurusin bisanya, lagi sama guys. Wih jadi bintang ya. Bentuk bintang lebih kayak bentuk bakwan kau buat. Guys, aku baru tahu Oh, kalau iya. singkong busuk kayak gini Oh, ini jangan tuh singkong bisa busuk dijadiin atuh, cemilan guys. yang Itu titik. Apa bentuk titik? lanjut. Di sini aku udah siapin Capek. coklat yang super duper gede banget. Nah, buat coklatnya di sini aku bakalan iris-iris terlebih dahulu. Buat coklatnya ini bisa langsung disisihkan ya guys. Nah, di sini aku udah siapin keju blok kayak gini. Buat kejunya di sini aku parut-parut ya guys. Nah, kalau misalnya kejunya udah terparut semua, ini tuh tinggal langsung disisihkan aja. Nah, buat singkong Oke, yang busuk masih tadi karena belum masuk akal. halus, di sini aku bakalan langsung Kenapa nggak langsung kau ini kan tadi kau blender ha? Udah lembeknya tuh singkong. Repotkan saja halusin guys. pakai food chopper kayak gini ya guys. Lanjut, nah buat kejunya di sini aku tuang, yang pastinya aku tuangnya pakai corong merah andalan aku. Iya. Corong merah. Merah, corong merah aja yang kau bahas. Kalau bosen corong Blender merah. sekalian corong merahnya itu jadi apa dia? Seneng banget Ya Allah, karena hari ini astagfirullah. Senang banget. Senang banget. Ada corong merah cebada.
ini mau kedatangan besannya dari mama Ya Allah, itu mertua. bleber. Nah, mumpung aku lagi di luar, jadi aku mau beliin jajanan kesukaan. Oke. Pertama-tama si abangnya ceplokin beberapa butir telur ke dalam botol pakai Cap badaknya Aku lagi. suruh orang lain. Iya Nanti betul. satu-satu masak pakai corong merah. asli yang ada badaknya ini, guys. Udah gitu telurnya ini dikocok sampai merata. Kok Kok diulang? diulang? Kemudian si abangnya juga udah nyiapin cetakan hati kayak gini. Terus Kok diulang ya? Iya iya. langkah selanjutnya si abangnya tuang Minyak. sedikit minyak ke dalam wajan. Lalu Lalu dituang Ya Allah. Siapa nggak pertama? Corong merah juga tinggal siram loh bang. Hah, Si siram. abang nih juga mau aja ya guys. takaran si abangnya. Nah, untuk bumbunya itu bumbu rahasia turun-temurun dari neneknya ditumpahkan. mama mertua si abangnya loh, guys. Neneknya mama mertua si abangnya kenapa banyak kan keluarganya? Jadi apa ya guys ya? Bumbunya udah harum, si abangnya langsung tuang Cetakan kematian. cetakan hati ke dalam cetakan bunga Cetakan kayak gini. ya? Udah Ya, gitu cetakan bunganya dilepas. Belum habis cetakan corong merah datang. Nunggu telurnya mateng. Abang, ya Allah. Lain, Udah abang, siapin ya. toge yang mau Bang sabar ya bang. bunga kayak gini loh, guys. Dimasukin ke dalam wadah jika sampai deh. diayak kayak gini, guys. Nah, kalau telurnya udah Corong merah Mesti deh. pakai corong itu ya, sumpah aku ya. Hah? Corong tuh nanti ku jual di Facebook, betul? togenya ini gak ada yang tersisa di wadah ya, guys. Oh iya, kata si abangnya, apapun masakannya, si abangnya ini selalu pakai corong merah yang Muat. asli yang ada badaknya ini. Capek abang itu dalam hati ini manusia gak lain ini ku tumbuhi lama-lama, betul? Mateng katanya. Nah, sambil nunggu lagi si abang Bahan dia aku rasa ini semua ya. Hah? Ini. Ini sebisanya abangnya nurut ya udah absennya siapin guys. kulit Bawa lumpia stok kayak semua. gini. Terus dikasih sedikit lem di atasnya dan Taruh lem kayak mana? Bisa-bisa pakai lem makanan. Hah? lumpianya sampai ke pinggirannya kayak Muncung gak aku lem cetan betul lah. Lem cetan tahu kau ah? toge, telur dan bengkuangnya tinggal dituang Wow, aja di atas lumpia rasanya lumpia banyak kayak banget. gini. Terus sama si abangnya pinggiran kulit lumpianya dilipat-lipat kayak gini biar lebih rapi dan di atasnya ditumpuk kulit lumpia lagi, guys. Nah, udah jadi nih jajanan buat besannya mama mertua. Oh iya, jajanan satu ini namanya Dia aku buntur dulu, guys, dia aku ya. buntur. Hah, sama dia aku buntur. Biar nggak pegal-pegal. Ini tuh jajanan khas dari kota Bandung. Oke, kita potong-potong dulu lumpianya kayak gini dan mari kita coba. Jangan lupa ya guys, semuanya juga. Enak banget memang, buatnya nggak enak. Hai guys, kemarin cucu mama badaknya mertuaku digoreng, guys. cerita, katanya teman-temannya dibekelin makanan yang bentuk-bentuk hewan gitu. Ya udah yuk kita bikinin tempe yang bentuk badak. Karena Paling Oh, tempe bentuk badak, coba guys. lah. Oh, very unik, nggak apa-apa. Adalah boleh asli yang ada boleh. badaknya guys. Yuk lanjut kita siapkan corong merah. Nah ini gunanya buat ngukur tempenya. Wah, berguna juga ya corong merah kau itu ya. Gunanya, ada gunanya. Ada gunanya. Udah aku mau tempelkan gambar badak kayak gini guys. Ini tujuannya supaya gampang buat ngebentuknya ya. Nah kalau udah kita ukir-ukir dulu si badaknya. Kalau udah tinggal kita ukir matanya, telinganya, dan mulutnya guys. Nah badaknya udah jadi digambar. Lanjut kita Ya potong-potong ya Allah, guys. Allahu Nah Akbar. ini badaknya udah mau kebentuk loh guys. Apa ya? Badak sebenarnya kalau dipikir lagi. Udah jadi guys, lanjut kita goreng yuk. Nah badaknya Badak kita digoreng. mandiin pakai minyak goreng kayak gini guys. Tempe bentuk badaknya udah jadi nih guys. Lanjut kita masukkan ke dalam ulekan yang bentuk Hello Kitty ya. Astagfirullahaladzim. Untuk badaknya udah jadi. Kan hancurin guys. Udah kayak ini. Tempat Hello Kitty, apa dibilangnya tadi? Aja kita tumbuk sampai halus ya guys. Lanjut yuk. Boleh, Badaknya boleh. membelah diri. Nuggetnya aku balerin dulu ke dalam telur, lalu kita masukkan ke dalam tepung roti ya. Nah kita goreng aja semua nuggetnya. Nah lanjut kita bolak-balik, tunggu sampai tempenya ini enak. Tanya anak badak tadi mana? ya? Iya, iya. Badak tadi mana? Hal pertama badak yang dibahas. Hey guys, Hah? kemarin Mana badak tadi? Udah hancur gitu aja udah, hah? Pas dimakan, wah rasanya badak banget ya. Hai guys, hai guys, hai guys. Ada buat Banyak. Kesel banget kayaknya guys. Besar tiba-tiba. Oh iya guys, ceker yang aku punya ini beda dari yang lain loh. Bedanya apa? Ya, Dipotong-potong ini dua, cekernya guys. dari ceker ayam. Iya, ceker ayam.
Dulu waktu lahir Rizky Bilar sempat menjadi seorang bayi. Iya, iya. Ternyata Rizky Bilar pernah berak juga loh. Ya iya tiap hari mungkin ya Allah. Sakit kepalaku. Aku jadinya ceker tadi tuh. Sebentar aja ya, karena Kenapa masak Indomie? Ceker tadi mana? Hah? Balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction TikTok lagi kayak biasa. Bentar ada yang mau kebencet ini, sabar ya. Bentar guys. Nah. Udah. Oke baik, karena hari ini kita bakal reaction TikTok. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe kayak biasa. Dan jangan lupa pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video. Sampai bebuih muncul ngasih tahu kau, nggak dengar kau. Udahlah, pencet terus ya kan sebelum videonya mulai nih ya kan. Dan jangan lupa komen kalian, komen. Dan jangan lupa buat kalian semua follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke Videonya. Apa ya? Oke, sekarang kita udah ada di TikTok. Masalah lama-lama kali kan nanti bebuih kan. Langsung guys, aja kita scroll. Tengok itu. Baru mulai udah disajikan. Amat tiket. Capek kali memang TikTok ini. Masih amat tiket aja DP aku. Zaman nenek moyang dulu, Zaman nenek moyang dulu. Asyik neneknya aja yang dibahasnya ini. Asyik DBM aja, peninggal aku tiap FYP DBM. kalau masak ginian beneran enak-enak banget. Kenapa kelapa Kok digoreng? langsung digoreng Baru ya, kelapa guys? digoreng kayak gitu kan? Ya, betul. Urat-uratnya aja bertanya tau kan? Allah, sahabat terbaik. Kebetulan hari ini aku lagi disuruh sama cucu dari desanya nenek mama mertua disuruh masak ini. Katanya bakal datang tamu penting, jadi harus sajiin menu yang super enak. Kelapa kau kasih orang makan ya? Pertama-tama aku bakal goreng dulu satu buah batok kelapa kayak gini sampai mencoklat. Kalau udah siapin 1 kilo daging dan juga sedikit margarin. Di sini aku bakal oles-olesin margarinnya Sedikit sekali margarin. Sedikit sekali. di atas dagingnya gitu guys. Goles apa? Aku rapi, setelah itu tinggal kita siram-siram pakai minyak panas. Keriput dagingnya itu. Kenapa dia marah? Minyak panas ya mbak? Jadi apa tadi yang aku lihat? Bukan minyak panas. Air. Air panas itu dari mana letaknya minyak panas? Lalu luarannya berubah warna. Berubah warna ya. Kalau mau berubah warna ada lagi minyak satu lagi. Minyak burung bubut kok. Sekarang tinggal kita iris-iris dagingnya. Dan ini daging yang udah aku iris. Tinggal ting, langsung selesai. Iya. Tinggal tingu segampang itu memang Segampang BBM ini. Suka-suka dia aja lah. Mau susah mau gampang. Buat kelapa yang aku goreng tadi, aku kupas dulu, terus aku Kayak beda ya guys. Bukan yang kau goreng ini. Yang kau goreng tadi mana? Tahu. Aduh, la ilaha illallah. Iya kasihan minyaknya Kasih tahunya guys. nggak bisa, nggak dengar suara aku sampai sana. tuang airnya ke dalam gelas. Karena mama aku suka banget sama air kelapa, jadi air Ini yang kau goreng tadi masih ada airnya, ini bakal aku simpan di dalam kulkas. Lanjut yuk, sekarang di sini aku bakal iris-iris bawang merah dan juga bawang putih. Berhubung ada alatnya, jadi aku nggak harus repot buat potong-potong. Iya nggak usah Iya repot. sih, Tahu iya tiap sih, hari yang tapi- gampang pun repot kau buat. Enggak sih. Setelah itu di sini Nggak juga aku hancur udah gitu, siapin guys. cabai merah besar dan cabai Besar-besar merah kali ya. keriting yang bakal aku press kayak gini. Setelah dipres, aku juga bakal potong-potong. Nah, buat dagingnya pertama-tama aku bakal masukin 1 geprek jahe, beberapa geprek bawang putih dan juga setengah potong gula merah. Ditumis gitu. sampai dagingnya mengeluarkan air seperti ini ya. Oh, Kalau sudah oke. mengeluarkan air, sekarang waktunya tinggal kita tutup dan diamkan sampai menyerap. Tips ini aku lakukan supaya daging jauh lebih empuk, guys. Lanjut yuk, sekarang aku supaya bakal lebih empuk, tuang cabai-cabai yang kayak Tips, gini, guys. terus juga bawang-bawangan. Setelah itu tinggal aku haluskan aja. Biar tambah halus, aku bakal masukin 2 centong sayur minyak. Setelah itu Sayur minyak, Minyak sayur. sayur balik-balik aja namanya itu. tinggal kita blender aja. Tadi karena kepenuhan, jadi aku bakal susulin buat masukin cabai rawit domba, kunyit, Susulin. dan juga Padahal muat tadi itu kalau nggak salah. Padahal muat. kepenuhan. Mana jadi pula harus nggak aja. muat? Biar tambah halus aku Oh ya nggak muat. Aku minta maaf.
Bakal masukin 2 cantong sayur minyak. Setelah itu tinggal kita blender aja. Tadi karena kepenuhan jadi aku bakal susulin buat masukin cabai rawit domba, kunyit dan juga kemiri. Kalau bumbunya udah halus tinggal kita masukin ke dalam panci anti lengket. Setelah itu aku bakal tumis-tumis sampai agak harum. Nggak lupa juga aku bakal tambahkan jahe yang udah aku geprek, beberapa lembar daun salam, daun jeruk dan 1 batang serai yang udah aku geprek. Semua kau geprek ya. Mending kau jualan ayam kau. Geprek. Tumis-tumis lalu kita masukin daging yang sebelumnya udah kita ungkep. Buat airnya aku bakal tambahkan air santan. Di sini aku pakai santan cair sebanyak 4 saset yang aku tambahin air. Kalau santannya masuk sebelum direbus aku juga bakal masukin setengah potong gula merah atau secukupnya gula merah. Ya cepatlah masukin. Saya bakal masukin gula merah udah. Sepotong. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa secukupnya dan sedikit MSG. Langsung aja kita tutup dan kita ungkep sampai kuahnya menyerap. Oh ya guys, di sini buat kelapa yang udah kita goreng tadi aku bakal kupas-kupas kulitnya. Ini baru kelapa. Iya yang tadi ya. Tadi bukan. Tapi karena susah banget, aku udah sediain kelapa parut. Susah banget. Waduh, kenapa nggak dari Goreng awal kelapa aja itu? guys? Hah? Mending kau goreng kepala. Aku beli di pasar. Jadi ini aku kelapanya beli. Pakai kelapa yang beli di pasar. Wah, sangat kreatif. 2 kali ya guys. Lanjut yuk. Tahu tuh apa ciptaan bintang? Oh, mungkin untuk main ya supaya cantik gitu. Kelapa parut ini aku bakal bentuk dulu menjadi bintang. Setelah itu aku bakal taruh di atas pan kayak gini. Aku langsung aja dan Bintang sekali ya. kita tumis-tumis sampai si kelapa parutnya itu berubah warna. Ya Masukin Allah, semuanya lagi. juga sisa kelapa yang tadi ya. Ini udah mencoklat, sekarang tinggal kita angkat dan masukin ke dalam corong magic. Corong magic. Nggak corong merah lagi. Kenapa tiba-tiba corong magic? corong magic, Corong guys. sulap. Apa aku bilang corong merah ini magic? Karena dia bisa langsung ngerubahin si kelapa parutnya jadi lebih halus kayak gini. Bentuknya kayak itu. Kayak kenal. Dan sekarang kita masukin kelapa parut yang udah dihalusin ke dalam rendang yang kuahnya udah menyusut guys. Dan ini aku pindahin ke dalam panci yang berbeda supaya ngaduknya lebih gampang. Enak Supaya banget ya, ngaduknya kayak lebih rendang. gampang. Pindahin panci yang berbeda. Dan Banyak-banyakin super kental susu banget hanis, bumbunya susu udah jadi guys. Kali Dan itu makan pakai nasi kan. Kau nasi nggak ikut anget. kau. BBM kau masak aja udah. Aku yang makan. Besar tiba-tiba. Kayak gitu. Tapi kok merah Tangan banget aja, ya kupingnya udah. guys. Mundur. Tirek. Mana ada tirek kayak gitu? Beruntung ya suaminya. Oh. Iri kau, hah? Iri kau. Jajan telur gulung. Kenapa kau aja jajan telur gulung? Ayo kata kakak curhat suka telur ya. Next lah, udahlah. Oh, amat tiket tuh. 4 Masa cuma penyakit. Kopi. Kenapa ada ahnya? Kan nggak kopi. Nggak enak. Oh, amat tiket tuh. Nggak kuat guys. Di usus kau ada belut nanti tiba-tiba. Bibit belut dalam ini. Di usus kau besar belut di dalam itu. Oh, amat tiket tuh. Mana yang lain orang enggak? Gabutin ya. Oh ini gigit nih kalau salah-salah pencet. Pencet bang. Yang ini bang, yang ini aku request yang itu. Ini bang. Kau bandel banget. Bukan sebelahnya. Ini yang tinggal satu ayah. Ini bang. Yang ini pencet bandel kali dikasih tahu ini ya. Iya itu alah lah. Ini pencet ini. Yang ini. Sama gigi dari 2. 3 lagi. Tolonglah pencetkan untuk aku. Ini. Kenapa kau gak mau dengar ya aku sih? Nggak kedengeran atuh bang. Ya Allah, aku mau apa? Oh ya memang gak dengar ya. Udah itu bang, tak tolong lah. Waduh. Iya itu. Ya, Bang Oji salah Bang Oji. Kenapa pula yang itu ya? Kalau kenapa pilihan aku yang salah? Berarti pauk kali aku ya. Terakhir lagi. Coba pencet lah. Penasaran lah. Bisa pilih data. Ya pilih data. Gua jadi pohon. Pilihan aku salah. Apanya ini? Kok
kok gue ikutan ketawa ya sepanjang video? Apanya yang ketawa? Kesel aku, nggak mau dipencet yang itu. Atau kan udah kalah dia ya. Kalau kalian punya ikan lele yang kumisnya panjang kayak gini, Ya, semuanya Tanpa aku lele. sadari kenapa BBM aku tonton lagi. Tanpa aku sadari. ini aja yuk. Bikinlah kan lele lagi. Malas sekali aku nonton ikan lele. Oh amat tiket. Di skip guys. Bahkan jari pun menolak. Gini. Yaki bang. Capek Sampai tahu sih. bentuknya kayak mana terakhir pasrah dengan Ini bang Ma tadi. Oh amat tiket tuh. Panas cuy, depoannya pagi hari di tengah lapang cuy. Kalau nggak mau panas masuk kelas bang. Betul. Apaan? Apaan tuh? Panas cuy, depoannya pagi hari di tengah lapang cuy. Wah, kaget dia. Apaan? Emang enak guys. Kita punya keinginan yang nggak diturutin sama suami. Apa itu? Apa yang mau ibu? Yang foto sayang. Aduh ya lo ngambek. Ini. Dong. Ngambek iya, waju abang, waju. Wah, Kenapa main semedon tiba-tiba takut aku. apa tuh? Aku kagak kayak gitu guys. Loh. Ya. Ya lo ada yang lebih parah dari gua. Warna foto sayang Kenapa bu? Loh. Bilanglah Kenapa? nanya ke suaminya. Atuh. Ngapain? Ibu ngapain bu? Bilanglah mau apa? Ini tanya-tanya ku Aku hese. ketika punya Kita bingung kan mau apa? Mau apa? Sama betina ini serba ribet gitu. Mau apa? Diam. Mau apa? Capek kali. Nggak Capek udah ngomong. kali. Oh amat tiket tuh. Di rumah cuma punya ceker yang bentuknya kayak gini. Ya jadi ceker bentuknya kayak mana? Capek kali BBM aja jumpa tiap hari. Ya kita bikin ini aja. Jangan nih, deh, guys. Ceker yang BM, aku nggak, punya insya ini Allah beda kasih dari yang nama. lain loh. Bedanya apa? Apa bedanya? Ya aku ini Potong, Bang. cekernya dari ceker ayam. Iya, dari ceker ayam. minyak. Jadi ceker apa mau kau? Hah? Ceker cicak. Ini ceker ayamnya mau aku siram dulu pakai minyak panas. Kalau udah disiram pakai minyak panas, langsung aja aku masukin ke dalam air panas. Atau biasa dibilang direbus kayak gini ya, dia. Iya. Kalian tahu kan, Tahu. direbus kan? Hah? Tidak digoreng. Tahu orang ini. Rebusnya Harus harus sampai empuk dijelaskan. banget, kira-kira 24 jam guys. Gimana? Lama kali ngerebus 24 jam menutup kompor beta kau tuh. itu. Ya kan direbusnya 24 jam katanya. Rebusnya harus sampai empuk banget, kira-kira 24 jam guys. Gimana? Satu hari ngerebus kayak gitu aja. Aku hancur. Rebusnya sebentar banget kan? Sebentar banget proses ngerebusnya. Selama apa biasanya guys? 24 jam aja. Oh iya, Aja. cekernya jangan lupa dibagi dua kayak gini ya. Udah di Iya. sini aku udah punya juga dada ayam yang bentuknya gemoy-gemoy kayak gini guys. Ya, Langsung gemoy. aja aku tusuk-tusuk pakai tusukan sate dan aku potong-potong kayak gini ya. Dan ini adalah tips kalau kalian mau bikin sate, jadi nggak usah kalian bentuk-bentuk guys. Ini tuh udah kebentuk dengan sendirinya kayak gini. Kalau daging ayamnya udah selesai, sekarang aku udah siapin bumbunya, tapi harus rapi banget kayak gini. Ya Allah. Untuk apa kalau Untuk kau apa, masukin ke guys? Nanti di blender bergabung nanti itu? juga. Hah? Guys, jangan sampai bumbunya tercampur. Di sini juga aku masukin bawang merah dulu, lalu Tuh kan. Campur itu. Ih, apanya yang nggak tercampur? bawang putih, dan yang terakhir aku masukin bawang kuning kayak gini. Kalau Nggak bisa dicampur sekali. Aneh, tapi emang lucu, guys, ya. Capek kali lah. perbawangan putih, merah, dan kuning ini udah menyatu, langsung aja mau aku satuin lagi. Hati kau udah capek kali aku. Udah lagi tuh cepat aja. Sakit kepalaku. Apa jadinya ceker tadi tuh? Sebentar aja ya, karena di Apa masa Indomie? Ceker tadi mana? Hah? Sabar Odi, sabar. Ini belum ending lagi, oke. Mas Indomie dulu mungkin kan. Indomie ceker bumbu. Mercon. Bentar. ya cepetan ngembang kayak gini guys. Kalau dia udah mengembang dan udah matang kayak gini, Iya, langsung aja aku kayak masukin gini, ke guys. baskom yang warna pink kayak gini ya guys. Warna pink ya mbak, suka kau. Ini aku pakai mie yang warna kuning ya. Buat kalian yang mau pakai warna pink, Oh ya warna Nggak pink. pink lagi guys.
biru, hijau ataupun ungu boleh banget ya. Dan jadi mie ayam next Tebak aku. levelnya dicampur pakai sambal yang warna merah kayak gini, siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya guys. Tidak akan. Tidak akan mending beli. Camkan itu. Tidak akan. Mending kami masak Indomie doang daripada pakai ceker. Mending beli mie ayam ceker guys. Kok beda ya? Lagi-lagi bang. Lagi bang. Pengen videoin. Siapa yang videoin? Guys, ini dia 3 fakta unik yang kalian wajib tahu tentang Rizky Bilar. Yang pertama, Rizky Bilar merupakan warga negara Indonesia. Betul Yang ya. kedua, dulu waktu lahir Rizky Bilar sempat menjadi seorang bayi. Iyalah, iya. Apalagi Langsung mau bodoh jadi gede guys ya. Aku lahir bayi. Kita semua lahir bayi gitu. Hah? Kau lahir apa kau? Anak nyamuk. Yang ketiga, ternyata Rizky Bilar pernah berak juga loh. Kira-kira Apa hubungan? Boleh lah, boleh. Nggak berak lah kau ya. Ya udahlah, dia mungkin nggak berak ya. apa lagi ya? Semoga bermanfaat. Manfaat. Nggak kalau manfaat tak tahu. guys, ya Allah. Gabut. Ada manfaat kau itu. Makasih bang, ilmunya bermanfaat. Tanpa abang aku tidak mengenal Rizky Bilar. Suka kau lah. Kadang kalau diceritain mah suka sedih guys. Aku sedih karena nengok video ini. Kadang kalau diceritain mah suka sedih guys. Akhir bulan tuh biasanya makan nasi sama garam aja. Ya Allah. Itu pun saya udah banyak-banyak bersyukur karena masih dikasih makan. Tapi enak loh guys. Sama nasi anget. Anjing, minumnya Starbucks. Ya Allah. Mending dibelikan chicken daripada Starbucks atuh guys. Makan kau sulit, minumnya elit. Mending kau minum Pertalit. Oh nggak usah, lagi mahal. Next. 10.000 guys laptop. Oke guys, jadi ini adalah masker daktil. Ini beli 2.500 dapat 5 pieces. Oke guys, sekarang kita pakai ya. Kangen ganteng. Jan. Pojan. Aku pulang sama kau ya. Pojan, aku pulang sama kau lah Pojan. Kau kok tinggal aku Pojan. Tinggal si Pojan dia. Ini angkot kau. Gue mau mandi. Mandi lah bang. Magic. Tapi kalau gue mandi, ntar gue ganteng. Kalau gue ganteng, ntar gue sombong. Ya Allah, melu pisan Kalau gue mikir rek sombong. mandi ge. Berarti gue ngikutin setan. Udah Kalau mandi ngikutin lah. setan. Udah, gak usah. Ntar Tuhan marah. Sama aja. Neraka. Kalau Tuhan marah, berarti gue berdosa. Berdosa masuk neraka. Kalau gue berdosa, ntar gue masuk neraka. Iya kan? Mending nggak usah Berarti- mandi. Kalau gue mandi, ntar gue masuk neraka. Ya nggak usah Ya, bang. nggak usah mandi. Bang. Nggak usah. Biar Jamu pisan. badan itu nggak usah mandi, ha? Mending gue nggak mandi Iya. daripada gue masuk neraka. Abang nggak masuk neraka. Badan abang bawa asap knalpot. Oke guys. Potong-potong anduk yang udah aku diangkat. Potong-potong anduk. Potong anduk. Banget loh. Bukan anduk. Untuk potongannya kalian boleh sesuaikan Itu babak. Itu kulit lembu. Baluri tahunya dengan putih telur, kemudian aku mau copotin dulu nih stick es krimnya. Kenapa Untuk apa? dicopotin? Hah? Siti es krim itu untuk apa? Iya, betul. Kalau semua stick es krimnya sudah dicopotin, sekarang tahunya mau aku Untuk apa kau potong petak-petak? Ini nih mbak-mbaknya ini. So sabar. Dan ini dia cemilan buat para cucu dari neneknya mamah mertua. Cucu dari neneknya mamah mertua. Anak kau itu. Tambahkan yang warna putih kayak gini, tapi pelan-pelan ya guys, jangan sampai dia hancur. Kalau udah Nah, sisa tahu yang nggak berbentuk Jangan sampai hancur ya. Dia yang hancurin. telur dan juga penyedap rasa. Dan aku Udah aku bilang. Yuk balik lagi di channel Logi TV.
ya, jadi di video kali ini kita bakalan dengerin apa kata kalian semua. Aku bakalan, lebih tepatnya aku bakalan dengerin apa kata kalian semua, muncul-muncul kalian yang mau jigong itu bilang reaction DBM lagi capek kalian ya. Harus reaction DBM, nggak mau yang lain nah. Jadi aku bakalan reaction DBM lagi. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan aku juga ikutin cakap kalian bang, kalau reaction videonya tuh sebelah sini, jangan sebelah sini. Nanti di setting aku tengok sebelah sini, jadi video sebelah sini, sebelah atas ku bikin. Mau kau dapat kau lah. Jadi boleh semua jangan lupa. Lucu banget. Yaudahlah, langsung aja kita ke videonya. Nah, kita udah ada di TikTok. Kita searching resep DBM, resep cari masak. Iya Langsung betul. aja tengok Tepatnya video itu apa guys. yang terbaru dari DBM ini, resep DBM. Hai guys, kemarin mama aku belanja dan beli mie yang keras kayak gini. Karena keras banget jadi aku siram. Ya Kenapa mie nggak awal kali dicemplungin, keras lah. guys? Mana ada mie yang awal kali di dalam bungkusan udah lembek ya. Nah, capek kali modelnya ini. Pakai air panas kayak gini ya guys. Pakai air terjun. Capek kali aku liatnya sumpah. Baru mulai loh. Sampai mie-nya lembek. Sampai mie lembek. Bukannya kau rendam di air itu uapnya. Mau kau bikin lembek mie-nya ya. Lain kali pakai asap knalpot kau. Sekali pakai asap air panas. Ya, lanjut yuk. Aku punya daging yang bentuk hati kayak gini dan kita tutup pakai sate kayak gini ya guys. Colok-colok Kayak gini dan jadi bentuk sate kayak gini ya guys. Oh, ini ya nih lumayan bagus bikin masuk sate akal dia. gitu guys ya. Bukan agak-agak cemerlang Ya, rasanya. betul. Tusuk-tusuk, potong-potong jadi sate. Langsung, nggak payah-payah, capek-capek. capek-capek lagi. Ini juga bisa jadi tips buat bikin sate yang cepet banget ya. Iya cepat, itu Iya betul. Kok pintar ya tumben. Selama ini ya. Heran kali aku, kemana aja pikiranmu? Mana aja pikiran. Potong daun bawang atau bawang daun, kita iris kecil kayak gini ya. Nah lanjut nih aku pakai corong merah cap badak asli ya. Corong merah, lagi corong merah, tiap hari corong merah. Kita ulek-ulek aja sampai Kayaknya teksturnya jadi halus kayak gini. Fans banget Kalau Bang udah, Oji tinggal sama kita DBM. kayak gini ya guys. Kita Sampai siapkan tahu panci corong yang merah. bawang putih kayak gini. Masukkan bawang putih dan bawang merah, kita tunggu sampai harum. Dilepasnya itu sate tadi. Aku pikir buat sate kau. Ngapain kau cucuk-cucuk kalau kayak gitu ceritanya? Nah kalau udah mau kita aduk sampai matang kayak gini. Nah kita tambah. Ya ada air di rumah, dia ada air tiba-tiba. Biasanya nggak ada air kan? Biasanya ada air. Dia. Kira-kira nutupin si dagingnya ya guys. Aku tambahin lagi garam kristal. Ngapain Ngapain pakai saringan? Taruh garam tinggal tuang. Capek kali aku ya. Baru satu video lu. Menguras tenaga. Dulu waktu aku masih kecil, Oh, nenek pernah suka kecil. Mbak-mbak DBM pernah kecil rupanya. banget masak anduk. Masak anduk? Ngapain kau masak anduk ah? Dulu waktu aku masih kecil, nenek suka banget masak anduk. Neneknya rupanya yang masak anduk. Diajarin nenek Tahu guys. tadi yang masak anduk. Nenek kau pun gabut agak lain. Udah gitu, nenek kasih tips gimana caranya masak anduk ini supaya empuk. Katanya dimasuk Masak anduk supaya empuk. Ngapain? Mau kau kunyah anduk itu ya? Hah? Rasa daki goreng tepung ya? ke dalam air es batu untuk menetralisir bau pada anduk. Setelah dikucek-kucek biar anduknya empuk, nenek bilang harus masak ini pakai beras. Caranya masukkan beras ke dalam air secukupnya, kemudian didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan anduk yang udah kita siapin ya. Tambahkan 2 buah jeruk nipis, kemudian rebus. Repot kali ya. Oke guys, kalau metode itu sudah kita lakukan ke dalam anduk, sekarang anduk ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Di sini aku disiapin sekitar 3 gelas beras, terus beras ini aku tusuk-tusuk dulu pakai obeng kayak gini dan aku masukin ke dalam magicom. Ngapain ditusuk pakai obeng? Ha? Ngapain? Mau turun mesin kau? Buka bengkel, jangan masak. Capek kan? Setelah itu semua beras-beras ini tinggal kita cuci dan kita bersihkan. Kalau sudah dicuci, sekarang aku mau tuang sekitar 600 ml air santan ke dalam beras. Setelah itu aku tambahkan daun salam dan juga 1 batang serai yang sudah digeprek. Lanjut yuk, aku tambahkan juga daun kemangi, kita aduk-aduk sampai merata. Masak beras di dalam magicom kayak gini, terus tinggal kita tunggu jadi ya. Sambil nunggu jadi aku bakal haluskan bawang merah dan juga bawang putih, tambahkan cabai rawit. Untuk menghaluskannya, di sini aku pakai minyak sayur sedikit aja. Terus tinggal aku chopper sampai bahannya beneran halus. Dan sekarang aku mau potong-potong anduk yang udah aku diamkan. Potong-potong anduk. Dingin dan ini beneran empuk banget loh.
Bukan anduk. Untuk potongannya kalian boleh sesuaikan Itu Baru nyadar itu Wawan guys. Mana anduk? Aku pikir anduk betulan tadi mau dikunyah. Nah, di sini aku pakai potong-potong jadi kotak-kotak kecil gini. Kalau udah, sekarang aku bakal tumis bahan yang sebelumnya udah kita chopper. Tumis sampai berubah warna menjadi golden brown. Kalau udah, tambahkan sedikit air. Setelah itu kita masukkan gula merah yang udah aku iris-iris. Tambahkan. Masaknya betul. Iya betul. Kan sebenarnya nanti jadinya enak, masaknya betul, tapi penjelasannya dan step-step membuatnya itu loh, membuat makanannya step-stepnya itu nggak alah. Kali buntu otak aku ngomong aja. Udah rasa secukupnya dan juga aku kasih sedikit kecap manis. Kenapa? Dulu waktu aku masih kecil, aku kasih sedikit kecap manis. Kecap manis. Dan tiba-tiba itu kecap manis. Hah? Sedikit air. Setelah itu kita masukkan gula merah yang udah aku iris-iris. Tambahkan penyedap rasa secukupnya dan juga aku kasih sedikit kecap manis. Mana Bumbu ekstra daging sapi. Aduh, nengok kau masak kenyang tiba-tiba ya. Langsung kenyang, kecap guys. manis katanya. Kepala kau dijilat manis. Oh, amat dekat tuh. Ini pertanyaannya mama mertua dari adik iparnya suamiku. Nah, ini pertama kita susun daun pisang yang dibentuk mangkuk. Lalu kita tuangkan 1 butir telur masing-masing mangkuk daunnya. Setelah itu kita buang mangkuk daunnya untuk apa pakai mangkuk daun? semua di dalam wajan satu persatu. Lanjut aja, aku tambahkan cabai merah, bawang ungu, bawang putih, tambahkan daun bawang. Lanjut diaduk-aduk sampai rata, tambahkan kaldu dan garam, lalu diaduk-aduk lagi. Setelah itu aku mau tuangkan di dalam loyang kayak gini. Kalau udah dituangkan semua, lanjut aja di sini mau kita Itulah bahasanya. Udah awak yang kesel, dia yang pula yang ngegas. Kalau udah matang kayak gini, di sini aku mau taruh di nampan warna merah kayak gini. Nampan warna merah, ada lagi corong warna merah, saringan warna merah, sulap merah. Situ capek kali aku lihat tahu. Udah jadi, aku mau potong-potong. Nah, kalau udah dipotong semua, lanjut di sini telur yang udah kita kukus tadi kita bejek. Udah sampai halus ya. Setelah halus lanjut aja aku taruh di atas dan pisangnya udah kita belum. Nah, ini kita kunci dulu ya. Apa dibilangnya? Siapa yang ngedit? Ramon sini udah tahu cara masaknya susah. Ngedit cepat-cepat kau. Kemudian kita juga satu lalu aduk aduk bersih ya. Setelah itu aku mau goreng kita udah matang kita angkat lalu kita tiriskan dahulu. Nah, lanjut aja yuk. Setelah itu aku mau tumis bawang putih lalu kita aduk sama cabai merah dan cabai hijau. Kalau udah layu baru kita angkat lalu aku masukkan ke dalam beras yang kita cuci tadi. Nah, kita masukkan semua. Setelah itu tambahkan ada jahe yang kukus dari daun salam daun jeruk. Capek. Makin jauh. Aku menahan. Pegang dikit, tambahkan juga yang wangi. Setelah itu tambahkan garam domba, garam kaldu, micin. Nah, kemudian kita yang berduanya masukkan garam kaldu sampai matang. Kasih lagi sekitar 30 menit kalau matang diaduk-aduk biar rata. Kemudian Mantap kayaknya guys. kita tap-tap. Aku nggak bisa pahami video. Di rumah, aku sama mama jualan menu yang satu ini. Apa dan itu, guys? ternyata ini laris banget. Saking larisnya, ada yang order sama kita buat acara lamaran Apa besok. itu, guys? Berhubung ini ada orderan, jadi aku bikin porsinya lebih banyak dari Piringnya kayak piring di rumah. Iya sama punya bikin aku. sebelum-sebelumnya. Cara bikinnya nggak lama dan nggak perlu banyak makan waktu. Pertama-tama kita siapkan Nggak banyak makan waktu. Bikinnya nggak banyak lama. waktu yang Nggak kebuang. Nggak banyak makan waktu. Oh, amat dekat tuh. Tanggal tua anak-anak pengen ngemil, tapi di rumah cuma punya tahu putih aja nih. Enaknya kita bikin menu yang satu ini yuk. Menu ini tuh beneran simpel banget dan pastinya bahan-bahannya juga gampang. Oh, gampang sekali. Bikin tahu jadi enak dan tidak ribet. Contohlah resep DBM. Nah itu ditusuk-tusuk dulu pakai stick es krim, nanti bentukannya bakalan jadi es krim kayak gini. Lalu masukin instan ke dalam cobek, kemudian ditumbuk aja sampai halus, tapi jangan halus-halus banget ya. Bahan selanjutnya aku udah punya 2 butir telur, aku ceplokin ke dalam mangkuk itu. Setelah itu aku mau pisahin kuning dan putih telurnya di mangkuk kayak gini. Kalau kalian mau pisahin di awal juga itu boleh banget. Boleh banget. Boleh. Jadi aku mau susun telur yang sudah dibentuk seperti es krim di atas nampan kayak gini. Lalu aku mau tuangin putih telur di atasnya. Baluri tahunya dengan putih telur. Kemudian aku mau copotin dulu nih stick es krimnya. Untuk apa? Stick es krim itu untuk apa? Kalau semua stick es krimnya sudah dicopotin, sekarang tahunya mau aku Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Apa kau potong petak-petak bentuk es krim? Mending jual es krim kau daripada buat tahu. gitu pakai gelas biar hancur seperti ini. Karena tempatnya kurang besar, di sini aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Karena tempatnya kurang besar, kenapa nggak pakai bak truk dari tadi ya? Biar lebih besar. Kau nggak giling-giling itu kau tumbuk-tumbuk di UFO gitu. Kali aku ya. Aku rata-ratain aja dan aku masukin juga kuning telur yang tadi sudah dipisahkan. Kenapa dipisahin Nara? Ya Allah, ngapain kau pisahkan putih sama kuningnya? Masih ingin bersama orang itu, bapak kau lah. Pegel banget kalau Pegel nggak usah masak. Tiba, pegel
Bikin pakai tangan, apalagi bikin dengan porsi yang banyak. Kita bikin pakai cara ini aja yuk. Itu kan pakai tangan kau gerak-gerak. Enggak pakai tangan itu, pakai kaki atau gimana? Pegel banget pakai tangan, pakai cara ini pun pakai tangan. Juga untuk jadi salah satu ide menu jualan. Pertama-tama kita bikin adonan bakso yang super lembut, kenyal dan juga enak. Masukkan 1 kilo daging ayam dada filet ke dalam chopper, tambahkan 200 mau bikin pop es apa? Pop es kenapa ya guys? Mau giling daging, kenapa mesti ada es batu? 10 ml air es batu, 1 butir telur, daun bawang, bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian kita chopper semua bahan ini sampai benar-benar halus ya. Untuk bahannya aku bagi menjadi 2 bagian dan sekarang kita masukin lagi sisa potongan daging. Kenapa enggak dari Iya. Kenapa enggak dari tadi kau masukin semua? Ayam. Kemudian tambahkan penyedap rasa, lada bubuk dan juga MSG sedikit aja. Kita haluskan lagi menggunakan chopper Mitochiba. Kalau sudah halus, sekarang tinggal kita angkat. Siapkan baskom atau tempat yang berukuran besar, lalu masuk. Nanti kurang besar lagi, besar lagi kau bilang. Setelah semua adonannya masuk, sekarang tinggal kita tambahkan 300 gram tepung tapioka. Aduk adonan sampai merata. Ini tepung tapioka benernya bisa dicampurin saat pemblenderan tadi ya. Kenapa enggak? Sendiri yang ngomong sebenarnya tepung tapioka bisa kalian masuki pas blender tadi. Tapi gak dibuat dia. Ini ukuran baksonya standar, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Buat kalian yang mau bikin bakso lebih besar, kalian boleh bikin lubang yang jauh lebih besar ya. Buat kalian yang kepo, ini cara nekennya pakai apa? Aku pakai centong sayur guys. Tuh, cuma tinggal digituin aja. Nah, untuk bakso yang udah matang, dia bakal mengapung seperti ini. Lanjut yuk, setelah ini tuh aku mau bikin kuahnya. Siapkan 1 ikat daun. Masak baksonya aja masih pusing awak, apalagi masak kuahnya. Caisim, kemudian kita potong-potong. Nggak usah pakai kuah lah, pakai saus aja. Iya, kayak cilok. Aku haluskan bumbu, bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang yang ujungnya aja. Kemarin bawang daun kau bilang, sekarang daun bawang. Bahannya, tambahkan sedikit minyak sayur, kemudian kita chopper lagi ya. Kalau udah halus, sekarang bawangnya tinggal kita tumis terlebih dahulu. Ini tumis sampai agak wangi gitu dan agak mencoklat. Kalau sudah berubah warna, sekarang tinggal kita masukin adonan bawang tadi ke dalam kuahnya. Tambahkan penyedap rasa, sedikit garam dan juga MSG. Sedikit garam tapi banyak taruhnya 1 truk. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata ya. Kalau udah masukin banyak kali sayurnya. Biar sehat bang. Bakso yang udah kita sisihkan tadi. Nah ini dia baksonya udah jadi guys. Buat CRP ini guys. Aduk semua bahannya sampai benar-benar merata. Lalu kita sajikan dalam mangkok. Ini dia hasilnya. Iyalah dalam mangkok lah bisa. Dan masak di dalam corong merah. Menggiurkan banget. Untuk hasil yang maksimal kita lengkapin lagi yuk. Kita tambahin cairan cabai di atasnya. Terus enak ya. Iya enak. Nipis. Wih baksonya super duper banget kan. Buat kalian yang mau selamat mencoba. Enggak ribet ah, mending beli. Beli aja murah kok, bakso 10.000 di Medan. Daripada buat susah kali. Depan mertua. Ini nih mbak-mbaknya nih. Ini dia yang halo guys. Halo guys. Corong merah guys. Ini mbak-mbaknya ini. Oh emang iya ya. Oh iya. Betul guys. Aduh, paniknya baru tahu wajahnya. Enak lagunya. Oh, aku punya cara agar mertua bahagia. Ku masak telur aja. Ini mah nggak pakai ngomong guys. Direbus atau aduh tahu nama lagunya. Kita telur ceplok. Mata sapi, mata ikan, mata kaki, mata batin, mata ikan, mata nyanyi. Ada lagunya tiba-tiba. Mata. Untung cantik mbak. Cantik deh maafin. Oh amat tuh. Cemilan buat suguhannya guys. Tahu lagi. Di sini aku udah siapin 6 kotak tahu putih ukuran besar yang mau aku potong-potong jadi 6 bagian. Kayak gini guys. Kita potong-potong sampai semua tahunya habis ya. Kalau udah, salahnya belum udah. Kita simpan dulu ke dalam wadah. Dan selanjutnya di sini aku udah siapin juga seledri yang mau aku iris-iris tipis kayak gini. Udah gitu di sini aku mau coplokin satu. Kenapa tiap hari ada aja telur? Coba
kalian perhatiin. Ada Diet sehat, guys. Dan dia misai putih sama kuningnya. Melihat itu kita jadi sih. Dia telur, terus si kuning Tuh telurnya kan, ini betul. Iya kan dipisahinnya. ambil pakai saringan kayak gini karena di sini aku cuman pakai kuning telurnya aja deh. Kita masukin kuning telurnya. Corong merah udah muncul. Nah, ini ke dalam wadah yang udah aku siapin. Kalau udah lanjut. Sangat gampang ya guys ya kalau ada corong merah. Memperbanyak cucian piring guys ya. Meledak. Ya, meledak isi kepalaku. Bersama kuning telurnya. Nah, daripada putih telurnya didiemin kayak gitu. Daripada telurnya didiemin. Kayak mana tiba-tiba putih telur didiemin dan digabunginnya setelah itu. Kasian dia melihat putih telur seorang diri didiemin. Lalu kita ulek lagi sampai semuanya tercampur merata ya guys. Langkah selanjutnya aku mau masukin 150 gram tepung terigu sambil disaring. Ini sambil disaring kayak gini. 100 gram tepung tapioka. Nah, kalau pertepungannya udah masuk, lanjut aku mau kasih 2 sendok teh penyedap rasa ayam. Terus irisan daun seledri tadi juga kasih masuk. Biar kasih 1 sendok makan bawang putih bubuk saringan ya. ayam deh aja ya Allah. Saringan sampai apal aku. Corong merah, saringan merah, saringan aluminium bapak dia ini. Habis itu apa lagi ya? Lupa aku jadinya kan. Baskom merah. Sampai apal aku. Kita ambil sedikit adonan lalu bulat-bulatkan sampai membentuk bola-bola kayak gini. Dan ternyata untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak loh guys. Lalu taburin tepung biar nggak lengket dan lanjut tinggal direbus aja di air mendidih yang udah dikasih minyak guys. Kalau bola-bolanya udah mengapung kayak gini, tinggal kita angkat aja lalu tiriskan. Oh, bola-bolanya udah mengapung, kita angkat. Jangan gobok ke lapangan bolanya. Nah, bola-bolanya aku mau belah 4 kayak gini ya guys. Belah sampai bawah, tapi jangan sampai putus ya guys. Oh, kayak Nah, kalau bakso semuanya udah dibelah 4 gitu, kayak guys. gini, lanjut bola-bolanya ini mau aku balurin tepung terigu. Balurin tepungnya sampai ke dalam kayak gini ya guys, biar nanti nggak lengket. Kalau udah, kita susun dulu bola-bolanya di atas nampan. Terus aku mau tuang minyak yang super bening. Sih saringan. Ini apalah? Selalu ada ini. Ini ke dalam wajan legend punya nenek. Nenek siapa? Kecoa. Nenek aku. Hah? Mau bakar terasi dulu sampai matang. Dan gula merah yang udah diulek tadi aku mau tambahin cabai rawit domba, garam, terasi, dan air asam jawa. sih corong merah. Pakai corong merah ini biar nggak tumpah-tumpah. Nggak bisa masuk. Corongnya nggak bisa masuk. Asam jawanya nyangkut di luang corong. Kalau udah semua bahannya tinggal kita ulek aja sampai halus. Dan ini dia cemilan buat para cucu dari neneknya mamah mertua. Cucu dari neneknya mamah mertua. Anak kau itu. Guys, temenin aku masak es batu yang super baik. Berhubung hari ini aku bakalan masak yang super duper banyak banget, jadi di sini aku masaknya ditemenin sepupunya dari tetangga. Sepupunya dari tetangga, kenapa nggak tetangga kau aja minta tolong? Es batunya udah dituang, di sini aku tuang mie-nya dibantuin pakai corong merah, cap buaya betina guys. Pakai corong yang asli yang ada cap buaya betinanya kayak gini guys. Kebanyakan yang Langkah masaknya, selanjutnya guys. ini tinggal diaduk-aduk dan ditunggu sampai matang. Lanjut di sini juga aku udah dikasih pinjam alat yang super magic ini dari pamannya mertua. Pamannya mertua lagi tak siapa itu? Guys, kalian tahu nggak sih dari buah ini bakalan menghasilkan makanan yang enak banget, apalagi bikin keluarga ketagihan loh. Mantap. Karena aku cuma butuh dagingnya aja, jadi sekarang kita bawa ke rumah yuk. Karena udah sampai rumah, jadi langsung aja sama ibu aku mau diolah kayak gini guys. Pertama-tama harus banget dibuka antara dagingnya sama kulitnya ya. Maksudnya dipisahin antara daging sama bijinya ya. Iya. Aku dengerin aja udah. Oh, amat tiket. Karena aku itu orangnya suka bunga banget, nah kali ini aku mau bentuk tahunya jadi bentuk bunga kayak gini banget. Kita Kalau udah tahu meresahkan ya. Masa Tahu deh. ke baskom yang warna putih kayak gini, tapi pelan-pelan ya guys, jangan sampai dia hancur. Ya Allah. Sisa tahu yang gak berbentuk Jangan sampai hancur ya. Dia yang hancurin, tengoklah. telur dan juga penyedap rasa dan Udah aku bilang. ditumbuk sampai dia setengah halus kayak gini. Sekarang kita lanjut yuk guys, si tahu yang tadi Kenapa ribut sekali? Kau tumbuk. Kalau mau kau blender nggak usah kau tumbuk. kayak gini dulu, tujuannya biar si manisnya keluar ya guys. Oke, kalau semua pisangnya udah ditusuk-tusuk estetik kayak gini, tinggal aku buka kulitnya sampai nggak ada kulit di dalam pisangnya.
Udahlah, bantu. Apa itu maksudnya ya? Ini harus banget disaringnya buat misahin antara telur kuning dan oranye dengan telur yang warna putih. Itu kayak moncor, guys. Nah kalau udah tinggal aku pisahin kayak gini, lalu si telur kuning dan oranye kita campurkan lagi. Kita campurkan. Tenang. Opet. Kita campurkan lagi, Opet. Resep BBM sangat bagus untuk menghantam otak kiri kita. Si terong ungunya juga kita angkat ya guys. Lalu aku Apa ini? Hah? Apa ini? Corong Baskom merah. enggak? Apa ini warna merah? Seperti kenal saya. Kalau dirasa tahunya udah merata kayak gini, atasnya bakalan aku kasih taburan cabai Oh, udah merah. fix ini. Fix dicetak dia. Mau kayak mana lagi? Ada cabai-cabai, nggak mungkin kau hancurin. Langkah selanjutnya kita tumplekkan ke dalam wadah. Sebelum ditambahkan bumbu, jadi aku tambahkan juga 4 butir putih telur. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai merata. Ih, Capek hati. Dan buka plastik berhubung susah, jadi aku pakai susah. Ih, kan bisa dibuka dari atas. Disobek bisa kan? Hah? Yo. Bersemangat banget. Teknologi TV ya. Tahu kau kalau udah di awal Bedboot kenapa? Tahu kau kenapa? Udah tengok kau di thumbnail kan? Ih! Hari ini terbakar The Band. Oke dah. Buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe lah. Jadi buat kalian semua jangan lupa juga komen ya video ini di komen, dan jangan lupa dipencet loncengnya kalau udah subscribe, oke? Follow juga Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Harus senyum aja, harus senyum. Oke, kita bakal reaction DBM. Oke guys ya. Nah, sekarang kita udah ada di TikToknya DBM. Jadi buat kalian semua, kita bakalan reaction dengan senang hati dan penuh kasih sayang kita menonton gitu ya. Ya kan? Iyalah bilang. Iya. Langsung aja kita tengok apa video kali ini. Ini udah nggak enak nih. Perasaan aku udah nggak enak nih kalau yang ini aja. udah masuk tengah bulan kayak gini, suka bingung gak sih? Ya Allah, kasihan nih iklannya. Iya, kadang kita bingung mau makan apa ya kan? Kadang jempol kaki pun kukunya. Juga udah mulai menipis dan di rumah cuman ada ikan dan telur aja. Semua ada ikannya makan telur. Puding ikannya ya? Hah? Mau kau ikan kau tiba-tiba berotot? Nah guys, kita bikin menu ikan yang gak biasa yuk. Pertama-tama si ikannya ini kita harus marinasi dulu guys. Nah di sini aku kasih perasan air lemon dan parutan garam kayak gini. Terus tinggal kita balurin aja deh ke seluruh badan ikannya. Kalau udah kita diemin dulu sekitar 10 menit ya guys. Nah sambil nunggu di sini aku udah ada terong ungu di resep kali ini. Terong ungu lah memang, nggak usah dijelasin. Kali ini aku udah ada terong gitu. Ini aku pakai terong ungunya 2 buah aja. Kemudian aku potong-potong. Emang ada terong apa? Apa namanya? Coklat, terong hitam, merah jambu, merah kuning hijau biru. Hah? Gitu. Dengan bentuk bulat kayak gini ya guys. Udah gitu biar terong ungunya ini lebih enak, aku mau kasih parutan garam. Hah? Garam diparut? Wadah, garam garam keras. gandu guys. Air pakai corong merah biar Garam gak padat. tumpah-tumpah ya guys. Ya Allah, Kalau udah tinggal kita aduk astagfirullahaladzim. aja sampai semuanya tercampur lalu diamkan sekitar 20 menit guys. Lama kali ngediamkannya, hah? Lembek Ya, terong ikan yang nanti. udah dimarinasi ini Ya, aku mau menyerap, kerat-kerat dulu ya guys kayak gini. Kita kerat-kerat bagian depan dan belakangnya. Kalau udah 20 menit si terong ungunya juga kita angkat ya guys. Lalu aku Apa ini? Apa ini? Hah? Apa ini? Hah? Baskom enggak? Apa ini warna merah? Seperti kenal saya. ukuran yang lebih besar kayak gini. Lanjut, tinggal kita goreng aja ikannya ini di minyak yang udah panas banget ya guys. Oh iya, biar ikannya nggak ngobrol dan lebih cepet. Gimana tiba-tiba? Kok ikannya nggak ngobrol? Bahasa apa orang itu? Hah? Kayak gini. Lanjut, tinggal kita goreng aja ikannya ini di minyak yang udah panas banget ya guys. Oh iya, biar ikannya nggak ngobrol dan lebih cepet mateng, goreng. Kayak mana ikannya ngobrol? Udah mati. Lek, rokok kau apa lek? Ditanya Samsu lek, gitu bercakap ikannya. Mana tiba-tiba bercakap ikannya? Ya nggak boleh berhadapan ya guys. Ya nggak boleh berhadapan. Arah kayak gini. Nah kalau kan nggak apa-apa berhadapan, mau kau balik pun itu kuali nggak apa-apa.
tenan. Udah matang golden brown, tinggal kita angkat aja lalu tiriskan ya guys. Oke, masih di minyak yang sama, aku mau masukin si terong ungunya ini guys. Nah, biar gak meletup-letup, untuk goreng terong ini harus pakai saringan dulu kayak gini ya guys. Biar nggak meletup-letup. Sabar. Otak aku tabrakan. Iya, nggak ngerti. Ini guys. Nah, biar gak meletup-letup aja lalu tiriskan ya guys. Oke, masih di minyak yang sama, aku mau masukin si terong ungunya ini guys. Nah, biar gak meletup-letup, untuk goreng terong ini harus pakai saringan dulu kayak gini. Mana siapa yang buat peraturan? Harusnya tutup ya, nggak meletup-meletup. Mana ada meletup-letup, apa yang dibahas dia? Belum usai, kita lanjut ke perbumbuan ini ya guys. Nah, bumbunya pula lagi belum siap. Allah. Belum lagi ikannya tadi. Ngobrol apa? Ini bumbunya pula lagi yang nggak dengerin cara buatnya. ini ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Langsung kita bungkus aja pakai daun pisang dan ditutup sambil dilipat ujungnya kayak gini. Kalau udah terbungkus rapi kayak gini, langsung kita kukus aja sambil ditambahin sedikit es batu. Kan ngukus kok kayak gitu? Ada es batunya tiba-tiba. Gak ada air mungkin guys. Sambil nunggu bumbunya dikukus, di sini aku mau potong-potong dulu satu buah tomat. Tomatnya aku cukup iris tipis aja kayak gini. Oke, kukusannya udah mateng, langsung kita halusin aja pakai chopper Toshiba CH200 guys. Di sini aku lagi pakai mug yang ukuran 700 ml dengan 2 mata pisau yang super tajam. Tersedia juga mug yang ukuran iklan pula. Wajib banget punya chopper Toshiba CH200 ini di rumah. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, langsung kita tumis aja sampai matang dan harum ya guys. Di sini aku mau kasih masuk juga serai yang udah digeprek, daun salam dan daun jeruk. Aduk-aduk sampai merata. Nah, untuk seasoningnya di sini tinggal tambahin aja penyedap rasa, garam, MSG dan sedikit gula. Kalau udah tinggal kita masukin aja ikan dan terong yang udah digoreng tadi. Kemudian kita masak aja sampai bumbunya meresap ya guys. Nah, kalau udah tinggal kita sajikan aja di piring. Mantap, kasih irisan bawang daun di atasnya kayak gini. Dan ini dia balado terong ikan nilanya udah jadi. Dimakan bareng telur dadar kayak gini, asli enak banget. Enak kali lah, enak kali. Kayak biasa, enak masakannya. Cara masaknya yang enak, ya kan? Itulah. Ribet ya guys ya. Oke, nggak aku buat. Ribet kali. Nyesel banget, baru tahu. Nyesel banget, tiba-tiba. Sekarang dia nyeselin. Kalau tahu dimasak menu yang satu ini beneran enak banget loh guys. Selain itu bisa banget buat ide jualan yang pastinya super duper laris banget loh. Dan cara bikinnya juga di sini gampang banget guys. Oh gampang banget, ini gampang banget. Jadi kalau gampang banget, keluarilah senyum kau Ji. Nah, di sini kita hancurkan tahunya. Kalau udah, kemudian kita taruh di atas kain. Berhubung tahunya banyak. Untuk apa itu di atas kain? Di sini bakalan aku peras sampai airnya ini benar-benar surut. Nah, kalau dirasa tahunya udah nggak ada airnya, kemudian kita ambil 1 sendok makan. Kemudian kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam loyang kue. Nah ini guys, ini. Yang nggak enaknya ini, entah dicetak-cetak. Tapi kayaknya niat baiknya itu ada gitu kan kata ide jualan gitu. Kalau nggak dicetak bentuknya hancur gitu, siapa yang mau beli? Iya, kan betul. Dicetak biar cantik jualan, oke? Oke. Tengok lu. Kalau dirasa tahunya udah merata kayak gini, atasnya bakalan aku kasih taburan cabai Oh, udah merah. fix ini. Fix dicetak dia. Mau kayak mana lagi? Ada cabai-cabai, nggak mungkin kau hancurin. Dan kita tambahkan lagi tahu di atasnya. Setelah itu tambahkan juga bawang merah. betul-betul Setelah dicetak. ditambahkan bawang merah, kita tambahkan baru tahu suka kembali aku dan nih. di atasnya kita tambahkan daun bawang kayak gini. Nah, kalau Orang DBM ini kan beda-beda. Aku suka sama kakak yang ngomong yang ini ya. Penjelasannya pas, cara masaknya, cara komposisinya pas. Kakak, paten kakak. langkah selanjutnya kita tumpukkan ke dalam wadah. Karena itu belum ditambahkan bumbu, jadi aku tambahkan penyedap rasa, garam asin. Tambahkan juga 4 butir putih telur. Nggak cari dipujinya guys ya. Dengar lagi sedikit lagi. Aku tambahkan penyedap rasa, garam asin. Garam asin. Pernah kau dengar garam rasanya pahit? Nggak. Ada garam rasanya pahit, asam tiba-tiba garam. Tambahkan juga 4 butir putih telur. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk sampai merata. Sayang banget. Entah untuk apa. Cetak-cetak. Udah nggak enak perasaan aku dari tadi. Dan curinya lagi. Kita taruh tahu di atasnya, tambahkan serai, Kenapa nggak dari tadi kau kacau-kacau itu tahu? daun kemangi dan juga cabai rawit. Kalau udah tinggal kita lipat-lipat daun Mau jadi pisangnya. pais Nah, di tahu, ujungnya guys. kita kasih Kalau tusuk kata sate Sundama. biar tahunya nggak kemana-mana. Ya tahunya nggak kemana-mana. Kemana tahu kau? Kemana tahu kau?
nengok tahu pulang kampung naik bus. Capek kali aku. Gimana tahu kemana-mana? Udah tinggal kita kukus sampai benar-benar matang ya guys. Sambil nunggu tahunya matang, di sini aku bakalan buka plastik berhubung susah, jadi aku pakai alat kayak gini guys. Dan ternyata isi buka plastik berhubung susah, jadi aku pakai plastik berhubung susah. Berhubung kau itu berhubungan apa? Ngapain mesti pakai ii? Kan bisa dibuka dari atas. Hah? Bikin menu ala resto yuk. Ternyata bikin menu yang satu ini di rumah juga gampang banget loh guys. Pertama-tama siapin dulu jamur enoki, kemudian buang akarnya. Nah setelah itu disisihkan terlebih dahulu. Lalu aku mau lanjut lagi pakai jamur tiram. Jamur tiramnya ini mau aku bentuk-bentuk jadi ikan gitu guys. Ngapain berjamur bentuk ikan? Kenapa nggak masak ikan aja ya kan we ya? Iya kan we? Iya bilang. Tujuan dari jamur ikannya dibentuk ikan kayak gini, jadi biar menu ini tuh berasa seafood banget. Gimana guys kalau seafood? Ya udah, ya. Iya aja. Kayak gini kira-kira menurut kalian udah mirip belum sama ikan? Wah, mirip kali sama ikan. Ikannya pun mirip aku. Mirip. Pas semuanya selesai, sekarang aku mau lanjut tumis bumbu-bumbu. Di sini aku masukin bawang bombay, aku tumis-tumis sampai bawang bombaynya benar-benar harum. Setelah bawang bombaynya harum, di sini aku mau tumis bumbu halus. Bumbu halusnya ini terdiri dari bawang merah dan juga bawang putih, lalu cabai rawit. Lanjut lagi aku masukin serai yang sudah digeprek. Ini kayak betul ini cara masaknya. Jadi kayak hati kita tenang gitu nengok dia masak yang ini. Masih belum ada keanehan katanya guys. Lalu aku masukin bumbu tom yum instan. Terus semua bahan ini tinggal diaduk aja sampai semuanya kecampur merata. Jangan lupa tambahin jeruk biar makin segar. Karena di rumah aku lagi kehabisan air, jadi aku masukin. Karena rumah aku kehabisan air. Si itu lalu ada aja. Udah aku puji bagus. Sama lain semua. Karena rumah aku nggak ada air. Pakai es batu. Batu ke dalam batu dari air ya guys. Nanti dia bakalan mencair. Karena es batunya mencairnya lama banget. Karena ada air dia ada. Ada air ya Allah guys. Di sini aku siram es batunya pakai air panas. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai es batunya tuh bener-bener mencair. Ya Allah meribetkan kalau es batunya sekali. udah mulai mencair kayak gini, sekarang masukin bumbu-bumbu. Di sini aku masukin kaldu ayam dan juga lada bubuk. Aku tambahin juga sedikit gula pasir. Terus Banyak ini banget. tinggal dididihkan. Dan kalau udah mendidih, masukin bakso dari Kenzel Singles. Bakso Kenzel Singles kalau udah direbus tuh beneran renyah di luar dan juicy di dalam, enak pakai banget. Setelah itu aku mau masukin juga. Karena aku bilang cara buat kau itu yang nggak enak. Juga bahan-bahan yang lain. Di sini aku pakai seafood instan gitu. Nah semua seafood instannya aku juga potong-potong kayak gini, tinggal dicemplung-cemplungin aja deh. Ya, oke. Aku juga masukin crab stick dan juga seafood karakter. Ini biar makin lucu aja. Tante lucu dari mana? Buat yang dari tadi scroll terus, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain. Dan jangan lupa follow resep inspirasi. Yuk bangun. Buat kalian yang dari tadi capek-capek scroll, bangun. Yuk ikutin resep DBM nih. Malah makin mager ya guys. Ada air, pakai es batu. Kalau es batu lama kali mencairnya itu, Kalian cepat-cepat siram pakai air panas. Katanya ada air. Hari ini aku bakal jengukin mamahnya suami aku. Jadi mamahnya suami aku. Mamah mertua. Kenapa nggak bahas ibu mertua lagi kau ngomong? Kenapa mamahnya suami aku kau bahas? Memang sama, cuman kau sering mertuaku. Jadi karena mamahnya suami aku lagi sakit dan aku bakal bikinin menu kesukaan dia. Katanya bikin menu yang satu ini tuh harus siapin beras dan juga kunyit yang super banyak kayak gini. Karena di rumah kehabisan air dan cuma ada es batu. Tiap hari kayak gitu. Harunya bisa, ya Allah. Pakai es batu. Jadi kali ini airnya bakal aku rebus dulu sampai cair. Udah gitu bakal aku tuang kunyit sebanyak ini ya. Terus tinggal kita tuang ke dalam baskom dengan air yang mengalir kayak gini dan aku Kayaknya cuci nggak sampai ada bersih. gunanya Setelah tadi bersih tinggal aku digolakan. tiriskan aja. Udah es batu tadi tak nyuci doang. Iya. Terus aku potong-potong. Sebenarnya aku agak bete kalau udah masak ini karena pasti kotor atau warnanya itu nempel kemana-mana. Tapi karena mama mertua asam lambungnya lagi kambuh, jadi mau nggak mau aku harus bikinin jamu buat dia. Ini jamu kunyit
selanjutnya tinggal aku masak aja. Memang prosesnya agak lama banget dan agak ribet. Memang lama banget dan ribet. Iya sih, Hah? iya, Siapa emang. bilang masakan kau itu cepat kali? Setelah mateng, aku bakal tuang madu ke dalam botol dan juga kunyit yang udah kita bikin sebelumnya. Kesel banget deh karena seribet ini, padahal aku udah punya solusi yang lebih simpelnya. Cara mengatasi penyakit lambung yaitu Jangan Kesel banget deh. Ya Allah, kasihan. Malah iklan deh di Ya, sini. gas. dan agak ribet guys. Setelah mateng, aku bakal tuang madu ke dalam tengok ini botol dan juga belumnya. Kesel banget deh karena seribet ini, padahal aku udah punya solusi yang Ah, kesel banget deh, ngapain kau buat? Untuk apa kau buat? lebih simpel. Bikin cara kesel mengatasi kita, penyakit Gasya, itu mah. lambung yaitu fresh mug. Dapat membantu meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual, dan juga muntah. Ya tahu Iya, itu madu iya, lambung iya. yang sangat sehat untuk dikonsumsi. Tahu. Untuk apa kau buat tadi kunyit-kunyit tadi itu apa? Ibu-ibu, aku mau olah Nah, ibu-ibu. akar pohon yang satu ini. Kemarin pas barangnya dateng dan anak-anak lihat, katanya kalau akar ini bolong-bolong itu sama ulat. Padahal buat sebagian orang yang udah tahu dan udah pernah coba, memang bentuknya kayak gini. Berhubung ini pertama kalinya aku bikin, jadi aku bakal olah sesimpel mungkin. Ya Allah, Cara ya Allah. ngolahnya gampang banget. Kalau udah dicuci bersih, tinggal aku taburin sedikit garam, lalu bakal aku goreng. Dan akar ini tuh juga bisa direbus ya, jadi nggak harus digoreng. Oke guys, di sini bakal aku masak dulu dan ternyata setelah dimasak hasilnya beneran lucu banget. Sambil nunggu, katanya kalau ngolah kayak gini harus pakai beras guys. Jadi berasnya bakal aku tuang dulu ke dalam magicom. Karena warna tempatnya hitam, jadi aku pindahin ke dalam tempat yang warnanya silver. Ternyata Permasalahkan tempatnya warnanya apa? Emang warnanya yang mau bikin enak itu apa? Akar pohon apa tadi kau masak? Itu. ternyata warna silver juga kurang bagus, jadi aku pindahin ke dalam Warna silver kurang bagus. Nama nggak sih? Nama nggak di sini ada tadi. tempat yang berwarna merah. Nah setelah Kenapa tempat warna merah nggak bagus? Nah, bilang lagi. aku bakal Oh, enggak. siapkan mentega. Untuk menteganya aku pakai sedikit aja ya. Aku tuang menteganya dari sisa cetakan bintang tadi. Terus Apa dicetak-cetak? Kenapa ya Allah? Apa dicetak-cetaknya lagi tuh? tinggal aku taburin beras yang udah dicuci dan aku aduk-aduk sampai merata kayak gini. Iya. Siapkan corong merah, kemudian kita masukin Corong merah. Merah. Sudah dendam sama corong merah guys. Lagi siang-siang gini pengen banget jajanan yang satu ini. Daripada nunggu lama-lama, jadi aku bakalan langsung bikin. Apa kau cetak? Apa yang kau cetak? Wih, bentuk bintang ya. Bintang laut. Ini tuh katanya enak banget loh. Pertama-tama di sini aku udah potong-potong daun suji. Nah, buat daun sujinya di sini aku tambahin secukupnya air. Buat daun sujinya tinggal langsung dihalusin. Nah, kalau misalnya udah halus, langkah selanjutnya di sini aku Kau persusah semua. ya Persusahnya semua. Hah? bakalan langsung siapin telur angsa. Buat telur Angsa. Telur ayam itu. Nah, di sini aku geprek satu persatu. Nah, kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung dikelupasin aja. Lanjut buat komponen lainnya, di sini aku bakalan parut-parut keju. Oh, Nah, buat keju, guys. kejunya di Parut-parut. sini aku parut setipis mungkin ya. Dan kalau udah diparut, di sini buat kejunya Dibentuk-bentuk kejunya. kayak Bulat-bulat kejunya ya gara-gara corong merah itu. Wah, sangat memotivasi kita sekali gitu. Kalau bikin keju tuh dicetak bapak kau. mixer sampai benar-benar mengembang. Nah, kalau misalnya udah berubah warna, buat keju yang udah tadi diiris-iris, ini tuh tinggal langsung dituangin aja ya guys. Iya, Gak lupa Kejunya pun gara-gara pakai corong merah cap buaya betina tadi masih bulat. Nggak tahu kau kan? Ini aku tuang sekitar 1 saset Nutrijel Fly. Nah, udah kayak gitu, ini tinggal langsung di mixer lagi sampai semua bahannya kecampur merata. Nah, buat daun suji yang udah tadi aku halusin, langkah selanjutnya ini bakalan langsung aku tuangin air daun sujinya ke dalam adonan yang udah tadi aku bikin di awal. Kalau udah dituang secara merata, ini tuh tinggal langsung dituang lagi ke tempat yang berbeda ya guys. Nah, Menangis mamaku guys. Kubela lagi yang Banyak merah-merah. gerohan. Saringan kau ini harus kubela lagi. Kalian harus pakai ini.
Harus pakai itu jadi dia tersaring rapi gitu, nggak ada serat-seratnya. Itu harus pakai itu saringan itu. Nggak pakai nggak jadi, mana kayak gini bentuknya. Tuang semua santannya sampai benar-benar merata. Nah kalau misalnya udah merata kayak gini, langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung dikasih topping. Buat toppingnya di sini aku pakai keju yang super duper banyak banget. Nah, banyak guys kejunya ya, harus banyak. Satu tronton taruh situ nggak apa-apa. Mau keju, seres boleh gitu. Aku support kali DBM ini sebenarnya. tuang ini tuh tinggal langsung dipotong, kemudian tinggal langsung disatuin aja. Oke guys. Habis itu kita buang. Cepatan ya guys, ini bukan gosong. Nah, langkah selanjutnya di sini. Oh ini nggak gosong, ini coklat namanya ini ya. Dengar kau tadi dibilang dia kan? Pasang kuping kau. Di sini aku tuanginnya ke dalam mangkuk kecil-kecil kayak gini. Dan ini tuh udah siap dibagikan. Udah scroll banyak nih guys. Yuk bangun, kita lakuin sesuatu yang lain. Udah kau aja, nggak usah aja. Usah. Ya, buatlah sendiri ya.